Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki memastikan putusan terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK akan selesai pada tanggal 7 November tahun 2023. Hal itu, dijelaskan Jimli, karena ada pemohon yang meminta agar putusan tersebut dibacakan sebelum tanggal 8 November tahun 2023 yang merupakan batas terakhir pengusulan bakal calon pengganti Capres-Cawapres di KPU. Kami mendiskusikannya, permintaan pelapor, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7, kata Jimli saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Menurut Jimli hal itu dilakukan agar publik tidak menganggap penyelesaian laporan dugaan pelanggaran etik sengaja dibuat molor. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya, MK, itu, jelas Jimli. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh ini sengaja dimolor-molor. Maka kita sepakati putusan tanggal 7, sambungnya. Selain itu, Jimli mengatakan hal ini dilakukan juga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang adil supaya jangan kemana-mana lagi berpikirnya sesudah keputusan MK ini, ucapnya. Sebagai informasi, MK menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Adapun sidang untuk hakim digelar tertutup. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menggelar sidang pendahuluan dengan 9 hakim konstitusi, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Hal ini terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MK. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan, dalam sidang tersebut menyampaikan soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Jadi sesudah bersembilan, di sidang, nanti ada pemeriksaan sendiri-sendiri biar mereka, hakim konstitusi, bebas. Itu menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami terkait dengan laporan itu masing-masing, kata Jimli, di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Jimli mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Jadi sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi ini 2 hari ini. Dari 18 itu, ada 6 isu. Kemudian ada 9 terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman, ucap Jimli. Itu Pak Anwar Usman paling banyak. Kedua, Pak Saldi. Ketiga, Pak Arief. Itu yang paling banyak, sambungnya. Selain itu ya bersama-sama, hakim terlapor. Ada yang bersama-sama 5 orang, hakim, ada yang 2 orang, ada yang sama-sama 9 orang, ujarnya. Lebih lanjut, Jimli menyampaikan, sidang akan digelar per sidang per 1 hakim konstitusi. Dan kemungkinan khusus untuk ketua, Anwar Usman, 2 kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak, kata Jimli. Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK juga sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar secara tertutup. Jimli mengatakan dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MK. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan juga Arief sering jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi.
Jumlah hakim yang terlapor yang dipanggil untuk menghadiri sidang ini disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Kemudian diinformasikan juga bahwa adik ipar Jokowi ini nantinya akan mulai disidang pada hari Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengatakan Anwar Usman nantinya akan menjadi satu-satunya Hakim Konstitusi yang diperiksa sebanyak 2 kali sebelum MK membuat keputusan. Kemudian Jimli meyakini bahwa mereka nantinya dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Sandi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan sidang akan diselenggarakan satu persatu dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7 itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini bekerjanya itu. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh sengaja ini dimolor-molor gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang kedua Pak Arief dan terakhir besok dalam sidang sidang terbuka terakhir dengan konfirmasi sampai 4 kali banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar kami memberikan harapan yang terbaik supaya kepercayaan publik kami diharapkan bisa besar. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi, apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah? Tadi di sidang kan ada untuk masalah
hubungan kekerabatan. Nanti diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua, soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam proses hukum. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesel mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga. Sudah berapa? Yang kelima, soal prosedur registrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi satu, gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada dewan etik dan dia menyampaikan laporan harus dilakukan oleh MK, tapi dibayari. Nah, itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu sembilan, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu. Jadi putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu. Laporan kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 ya, karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa mulai nanti dulu. Saya hanya menjelaskan jadwal supaya orang jangan mengira kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, maka kita bikin percepat tanggal 7. artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK diubah dengan putusan MK. Tadi saya bukan pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegakan etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang rasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, lainnya. Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain.
berusaha meyakinkan bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan-keputusan yang progresif. Jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya. Sekarang itu Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan mahkamah konstitusi. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi. Tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi, kan? Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Program Tribun News on Focus, Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita pasti membahas terkait bagaimana dinamika politik di tanah air seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana sejak hari ini hingga beberapa hari atau seminggu ke depan akan ada sidang dari MK begitu untuk melihat apakah ada pelanggaran dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres, kemudian kira-kira akan kemana arah dan juga putusan dari MK ini sendiri. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tata negara, ada Bang Ferry Amsari dalam sambungan Zoom. Bang Ferry, apa kabar? Selamat datang dalam program On Focus. Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak Nila, sehat-sehat semua. Ya, sehat. Terima kasih sekali Bang Ferry untuk kesempatannya bisa berbincang bersama dengan saya di tengah situasi saat ini masih cukup panas, bisa saya katakan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berlanjut kemudian bisa melenggangkan atau memberikan karpet merah begitu untuk salah satu calon wakil presiden. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Ferry di awal melihat bagaimana publik menilai terkait adanya konflik kepentingan dalam putusan MK ini seperti apa, Bang? Ya, tentu saja konflik kepentingannya terang benderang ya. Dalam perkara itu relasi kekeluargaan terlihat, ada hakimnya yang merupakan paman dari Gibran, lalu pemohon juga menyatakan sebagai fans berat Gibran, selain ada adik kandungnya yang merupakan ketua partai yang mengajukan permohonan, dan pihak termohon adalah pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi relasi itu terang benderang ya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah terdapat nepotisme di dalam proses persidangan itu selain konflik kepentingan? Nepotisme itu kan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. Saya yakin terpenuhi, sebab makna nepotisme adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya, yang kemudian berlawanan dengan hukum ya, demi kepentingan keluarga dan kroninya. Nah, artinya keluarga dan kroni itu ya Gibran, ya presiden begitu ya, yang mendapat manfaat dari perlakuan nepotisme itu atau penyimpangan wewenang itu. Dan kita ketahui bersama bahwa satu-satunya orang yang menggunakan putusan nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 hanyalah Gibran. Jadi nuansa bahwa putusan ini diperuntukkan untuk Gibran sangat kuat, sehingga penyimpangan wewenang oleh penyelenggara negara tadi memang perlakuan nepotisme.
Dan nepotisme itu di dalam undang-undang yang sama dianggap sebagai tindak pidana. Jadi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 28, nepotisme itu dapat dipidana. Nah, kalau sudah pidana sanksinya, yaitu pasti melanggar etik. Nah, saya berkeyakinan ya, kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi betul-betul tegak dalam soal pelanggaran etik itu untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, maka sudah pasti pelanggaran etik itu bisa diungkap. Kecuali MK-MK ini juga beralih namanya ya menjadi Mahkamah Keluarga Mama Kemenakan begitu ya, paman dan keponakan. Jadi tentu putusannya akan sangat berbeda begitu. Artinya apabila nanti memang secara gamblang disampaikan Bang Ferry, sudah pasti ada pelanggaran, ada konflik kepentingan dalam hal ini, menjadi tanda tanya besar ketika MK-MK mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam proses putusan Mahkamah Konstitusi, Bang Ferry. Ya, tentu akan ada tanda tanya besar, tetapi kalau dilihat anggota majelis ya, ketuanya, anggotanya, sulit untuk dihindari mereka akan memberikan sanksi. Saya agak yakin mereka akan memberikan sanksi. Cuman jenis sanksinya apa? Kan kalau di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 3 saja jenis sanksinya ya, berupa peringatan, lisan begitu ya, lalu peringatan tertulis, dan kemudian pemberhentian. Nah, kalau kemudian hanya lisan atau tulisan, ya bagi publik tentu ini menimbulkan kesan bahwa Majelis Kehormatan MK hanya untuk dibentuk untuk melindungi putusan nomor 90 itu agar kemudian tidak terlihat sebagai pelanggaran etik. Tapi kalau kemudian menegakkan marwah MK, menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman, menggunakan undang-undang MK, menggunakan undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin ya akan ada sanksi berat berupa pemberhentian terhadap hakim konstitusi. Terhadap hakim konstitusi ini kan dalam proses putusannya kan ada beberapa hakim konstitusi, kemudian yang dari pelapor yang didesak untuk kemudian dipecat adalah ketua dari Mahkamah Konstitusi, Pak Anwar Usman, karena memang tadi ada konflik kepentingan. Apakah memang cukup dengan pemecatan ketua MK saja, atau justru semuanya hakim yang kemudian terlibat dalam putusan tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang sama, Bang Ferry, kalau dari kacamata Anda? Kalau sanksi berat sudah pasti yang punya kepentingan keluarga ya, karena dia memperjuangkan kepentingan keluarga. Kalau di hakim yang lain ya, yang kemudian kenapa dia bisa beralih tafsir ya, padahal 3 putusan sebelumnya 21, 51, 55 mereka dissenting opinion tiba-tiba menjadi concurring opinion. Nah, mungkin itu sanksinya mungkin ringan saja, atau ada hal lain yang kita bisa ketahui dari proses persidangan etik, apakah memang mereka terlibat terlalu jauh, dan tentu nanti keterlibatan terlalu jauh itu bisa diukur oleh MK-MK. Tapi kalau mau diperbandingkan ya antara berbagai peran, tentu peran tertinggi yang menjadi masalah adalah ketua MK ya. Peran tertinggi yang menjadi masalah ada ketua MK. Ini kan sidang kemudian akan berjalan sampai dipadatkan begitu ya, Bang Ferry, bisa saya katakan yang sedianya 30 hari kemudian akan selesai dalam kurun 7-8 hari saja, karena maksimal di tanggal 7 November disampaikan oleh MK-MK ini akan selesai, karena mengingat tanggal 8 adalah batas untuk kemudian bisa mengganti KPU yang berjalan dalam kontestasi Pilpres ini. Melihat hal tersebut, kalau dari kacamata Bang Ferry, apakah ini menjadi salah satu komitmen besar dari MK-MK untuk berdiri tegak mengurus masalah kode etik ini, atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Ya, kalau saya sih berprinsip kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, sebelum masa penentuan keabsahan pendaftaran datang begitu ya. Jadi sehingga akan bisa ditempuh langkah-langkah hukum yang patut untuk menyikapi putusan 90 itu daya berlakunya. Kalau kemudian terbukti ada pelanggaran etik, itu kan tidak bisa didiamkan saja putusan.
meskipun putusan itu punya sifat final dan binding ya, mengikat seketika, harus ditempuh langkah-langkah hukum yang progresif ya untuk memperbaiki kealpaan dari pembentukan putusan itu. Tapi kan tidak bisa serta-merta ya menurut saya hakim putusan MK itu dibatalkan seketika saja karena tidak ada pakemnya di dalam undang-undang dan dalam tradisi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut saya ya perlu waktu secepatnya ketika kemudian dinyatakan melanggar etik diberhentikan, maka ada waktu untuk memperbaiki putusan melalui pengajuan permohonan baru ke MK terhadap perkara yang sama dengan alasan berbeda. Alasan berbedanya adalah telah terjadi pelanggaran etik yang dibuktikan melalui putusan MK. Oke, artinya Bang Ferry ini putusan yang sebelumnya memang sudah final, sudah kemudian bisa diberlakukan. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran etik, ini bisa dijelaskan mungkin untuk lebih gamblangnya bisa kemudian mengubah hasil putusan yang sama asalkan dengan penggugatan ke MK lagi, Bang Ferry. Ya, itu yang saya pahami ya. Di MK itu boleh kembali menggugat terkait perkara yang sudah diputuskan MK karena dua hal. Satu, dengan menggunakan pasal-pasal konstitusional yang berbeda. Jadi sebelumnya kalau ada pakai alasan pasal 28, lalu kemudian di kesempatan lain mereka menggunakan pasal yang lain, pasal 30 misalnya gitu ya. Asal pasal konstitusionalnya berbeda itu bisa diajukan kembali. Kedua, karena alasan berbeda. Dulu alasannya X, sekarang alasannya Y. Itu boleh disidangkan kembali oleh MK dan diputus ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Itu terjadi dalam kebiasaan MK ya. MK memperbaiki putusannya yang alfa melalui putusan yang baru. Nah, itu banyak sekali contohnya, terutama di perkara-perkara pemilu. MK melakukan berbagai perbaikan terhadap putusan-putusannya yang terdahulu. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau MK kemudian menyadari bahwa putusan kemarin melanggar, ada unsur pelanggaran etiknya. Oke, berarti masih besar kemungkinan juga Bang Ferry untuk nama Gibran yang sebelumnya memang dituliskan dalam putusan yang sebelumnya ini untuk gagal dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti dengan pelaporan ulang yang nantinya bisa dilakukan oleh sejumlah pihak. Iya, bahkan begini ya, kalau kita menganut paham Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, eksplisit di pasal 17 ya, walaupun ini diperdebatkan pasalnya, di pasal 17 itu hakim yang punya relasi keluarga dengan para pihak wajib mundur. Menurut pasal 17 ayat 5-nya kalau tidak salah. Pasal 17 ayat 6 atau 7 mengatakan kalau dilanggar pasal 17 ayat 5 itu, hakim tetap menyidangkan perkara, maka dengan sendirinya putusan itu tidak sah. Putusan itu tidak dianggap tidak pernah ada gitu ya. Tapi perdebatan lain mengatakan itu hanya untuk peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Meskipun itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini kiblat KPU dan MK di mana kiblatnya? Apakah pakai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 17 itu berlaku umum, atau berkiblat kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang khusus mengenai MK. Nah, kalau saya berpandangan dalam kondisi yang luar biasa rumit seperti ini, maka nilai tradisi yang kaku, di mana Undang-Undang MK mengatakan ya sifatnya final and binding, maka perlu dilakukan terobosan hukum, dan MK harus melakukan terobosan hukum itu sendiri karena mereka menyalahi aturan dengan menyidang ulang dan memutus secepat-cepatnya. Kalau perlu hanya sidang sehari gitu ya. Oke, dan itu berkemungkinan untuk kemudian dilakukan karena yang kita tahu kan proses sidang begitu panjang berjalannya Bang Ferry, namun karena terdesak untuk kebutuhan pencapresan atau KPU dan sebagainya, sidang bisa diselesaikan dalam kurun 1 hari saja. Ya, dulu sudah pernah ada praktiknya MK ya, sidang cepat seperti itu. Tinggal kini niat baik MK mau memperbaiki kealpaan kesalahan mereka dengan cara-cara yang baik pula dengan melakukan sidang cepat. Mekanisme sidang cepat itu sudah banyak contohnya. Kalau pernah ingat dulu sidang IKTP, paspor gitu ya,
sebagai alat bukti untuk mencoblos dalam pemilu, itu sidangnya sebentar doang. Nah, kita bisa melakukan atau meniru sidang cepat itu ya, karena kan perkara ini sudah pernah diputus, dan sebenarnya kalau dibaca putusan 90 itu, yang mayoritas itu kan sebenarnya adalah memperbolehkan orang di bawah 40 untuk menjadi calon presiden kalau dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Itu yang mayoritas. Tetapi oleh amar putusan ditafsirkan berbeda. Pokoknya sepanjang usianya di bawah 40 dia bisa kalau sedang dan pernah menjadi elected official. Jadi dikembangkan lagi sayapnya menjadi seolah-olah gubernur boleh, wali kota boleh, bupati boleh, mantan anggota DPR, DPRD boleh. Padahal kalau dilihat komposisi mayoritasnya hanya memperbolehkan orang di bawah usia 40 tahun kalau pernah berpengalaman atau sedang menjadi gubernur. Nah, atas putusan itu MK bisa memperbaiki bunyi amar putusannya agar kemudian tidak terjadi karpet merah untuk keluarga istana. Oke, masih berkemungkinan untuk menggagalkan salah satu calon presiden apabila ada pelaporan atau sidang ulang yang dilakukan. Sorry Mbak Nila, bukan menggagalkan sebenarnya. Kalau menggagalkan itu kan seolah-olah sengaja untuk ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Tetapi ini betul-betul karena bunyi konstitusi, bunyi undang-undang, dan bunyi putusan MK. Semestinya kemudian ini memang ditegakkan agar kemudian pemilu yang adil dan fair itu bisa terwujud. Dan kemudian terlepas dari adanya konflik kepentingan seperti itu ya, Bang Ferry. Bang Ferry, kalau secara aturan seperti apa? Karena yang kita tahu kan sidang ini kemudian bersama dengan hakim-hakim yang disidangkan oleh MK kan dilakukan secara tertutup. Apakah ini adalah suatu kewajaran, memang aturannya seperti itu, atau seperti apa yang sedianya boleh diberlakukan, Bang Ferry? Ada problematika yang juga perlu dipahami. Kenapa sidang untuk hakim dilakukan tertutup? Itu kan juga untuk menjaga marwah hakim ya. Kalau dibuka untuk umum lalu kemudian diperdengarkan berbagai hal, tentu saja nanti kalau kemudian dia akan kembali ke sidang, ada hal-hal yang kemudian bisa berkaitan dengan urusan privasinya, tentu akan membuat marwah hakim jadi turun begitu ya. Maka ada tradisi di MK untuk ditutup. Tetapi karena ini soal tanggung jawab kepada publik, mestinya saya berpikir harus dipertimbangkan oleh MK untuk memperlihatkan bahwa calon hakim bisa mempertanggungjawabkan integritasnya di hadapan publik banyak dengan sidang terbuka untuk umum. Tapi sekali lagi ini soal pertimbangan. Saya dan teman-teman tidak dalam posisi memaksa ya untuk selalu dibuka untuk umum, tetapi sepanjang ini pihak-pihak diperlakukan adil ya, berimbang, dan MK mengedepankan semangat integritas, ya oke saja, tidak ada masalah begitu ya. Karena tradisinya memang begitu. Tradisinya memang diselenggarakan tertutup untuk menjaga marwah dari hakim itu sendiri. Bang Ferry, kalau dari sidang yang hari ini kita ikuti itu kan memang ada permintaan bahwa kemudian tidak hanya hasil sidang saja yang dipaparkan pada publik, namun juga transkrip lengkap begitu kan. Dari pelapor mengatakan sedianya ada transkrip lengkap agar kita juga bisa menilai apa yang terjadi dalam persidangan. Menurut Bang Ferry, seperti apa? Apakah cukup dengan hasil sidang saja atau setransparan itu harus lengkap dengan transkripnya yang nantinya dibuka oleh hakim MK ke publik? Seingat saya risalah sidang, termasuk risalah sidang terhadap hakim, itu dibuka untuk umum. Kecuali saya tidak tahu ya kalau tiba-tiba ada tabiat baru yang menurut saya juga harusnya tidak dilakukan oleh hakim perubahan itu, supaya juga ada nilai fairnya kepada publik. Anda bisa baca apa yang terjadi dalam persidangan melalui risalah, dan harusnya memang terbuka gitu ya. Seharusnya terbuka dan bisa dilihat dan dinilai sendiri ya Bang Ferry ya oleh publik terkait hasil sidang yang dilakukan bersama dengan Ketua MK dan lain sebagainya.
buntut putusan Mahkamah Konstitusi ini sendiri membuat KPU kan juga kemudian digugat 70 triliun dari yang kemudian kita tahu ini karena menerima pendaftaran salah satu kandidat yaitu Prabowo dan juga Gibran. Apakah menurut Bang Ferry, dari kacamata Bang Ferry, tuntutan ini relevan karena KPU kan diketahui hanya mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah final begitu? Ya, saya pikir begini, ada langkah-langkah dari KPU yang tidak wajar. KPU kan semestinya setelah putusan MK membentuk PKPU gitu ya, atau revisi terhadap PKPU itu. Bukankah sebelum putusan MK itu KPU sudah ditanyakan kenapa segera mengesahkan PKPU padahal putusan MK belum ada. Tapi KPU bilang bahwa mereka ketika putusan itu keluar nantinya kalau PKPU butuh diubah ya mereka akan ubah. Jadi sudah ada janji. Nah ini kan ada perubahan ya setelah putusan MK, mestinya PKPU juga diubah begitu ya. Dan itu tidak dilakukan oleh KPU karena sebagaimana undang-undang putusan MK itu kan sifatnya berlaku umum ya, dia mengatur hal yang pokok saja. Nah, mestinya memang ada aturan turunan, aturan teknis untuk mengejawantahkan ketentuan dari putusan atau undang-undang dalam hal-hal teknis melalui peraturan KPU. Contoh misalnya ya, kalau ada syarat usia harus 40, maka akan ditunjukkan melalui IKTP. Nanti akan ditulis dalam formnya buktinya apa, usianya sudah di atas 40, maka buktinya KTP kan begitu. Nah, bagaimana dengan bukti pernah atau sedang menjabat menjadi elected official? Apa buktinya ya? Nah, buktinya itu yang harus diatur di dalam teknis peraturan teknis dalam PKPU itu. Misalnya, apakah dia dibuktikan dengan ada SK penunjukan begitu ya? Kalau kemudian tidak ada peraturan teknis, lalu dia membuktikan dengan SK, dari mana kita tahu bahwa pola pembuktian itu harus melalui SK? Kenapa tidak melalui surat keterangan dari atasannya misalnya? Jadi tidak ada aturan teknis yang baku soal pembuktian bahwa telah pernah atau sedang menjadi pejabat yang pernah dipilih. Nah ini yang menjadi tanda tanya kenapa KPU tidak kemudian membuat PKPU atau melakukan revisi terhadap PKPU soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Itu sebabnya orang punya ruang untuk menggugat dan mempermasalahkan ini. Kalau saya gugatannya tidak harus di pengadilan negeri, tetapi mestinya di pengadilan tata usaha negara. Karena KPU sudah melakukan tindakan yang cacat administrasi. Jadi tindakan yang cacat administrasi itu kan karena 3 hal. Melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, sewenang-wenang. Tindakan mengabaikan putusan peradilan, tindakan yang mengabaikan ketentuan undang-undang, tindakan yang melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, itu dapat kemudian digugat ke pengadilan tata usaha negara. Artinya Bang Ferry juga melihat adanya tanda tanya juga yang terjadi di KPU dalam urusan kontestasi menuju 2024 ini, Bang Ferry? Ya. Bagaimanapun kesan yang timbul KPU hanya mengikuti kepentingan keluarga istana. Jadi sepanjang tidak berbenturan dengan keluarga istana, mereka membangun pembenarannya sendiri. Dalam persidangan atau yang kemudian dilaksanakan hari ini kan juga mengatakan soal bagaimana rusaknya independensi begitu ya, seusai adanya pernikahan antara Ketua MK begitu Anwar Usman bersama dengan adik Presiden Jokowi yang juga dibahas dalam persidangan hari ini. Kalau menurut kacamata Bang Ferry, apakah relevan kemudian isu ini dibawa dalam kasus menuju ke Pilpres 2024 atau kalau dari kacamata Anda justru ini awal mulanya? Ya, dari dulu sudah kami peringatkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa relasi pernikahan antara Ketua MK dengan adik Presiden itu akan membuat posisi MK
terjerumus kepada konflik kepentingan. Misalnya di dalam pembentukan undang-undang, selain yang berwenang itu DPR, kan yang berwenang juga pemerintah. Pemerintahan itu adalah pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan harus diingat, undang-undang itu, ya, lambang undang-undang kita itu adalah lambang Presiden Republik Indonesia, kakak iparnya dari Ketua MK. Dan undang-undang itulah yang diuji, gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak ada relasi konflik kepentingannya. Nuansa nepotisme di dalam berbagai putusan MK sudah terasa dari Undang-Undang MK sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law yang lain ya, berupa Perpu, itu menunjukkan relasi konflik kepentingan yang tidak membuat kita nyaman dengan situasi itu, yang kita sadar bahwa ketua Mahkamah Konstitusi telah menjalankan agenda kekeluargaannya di dalam hal itu. Apalagi ketika pengujian Undang-Undang Pemilu, di mana keponakannya Gibran Rakabuming diberikan karpet merah. Jadi ini problematika yang sebenarnya publik sudah sadar. Problematika etik itu tidak terletak hanya dari kenyamanan orang yang dinyatakan sebagai pelaksana wewenang aparat negara itu, tetapi publik yang diadili merasa tidak nyaman dengan langkah-langkah penyelenggaraan wewenang itu, maka dia harus berpikir begitu, kalau saya putuskan begini, apakah tidak akan menimbulkan keraguan bagi publik soal keadilan dalam putusan. Nah, itu yang harus dia rasakan sebagai hakim. Kalau dia rasakan publik akan terganggu dengan putusan, peradilan akan kehilangan marwah, dia harus mundur itu. Tetapi dia kan tidak peduli saja. Walaupun ini keluarganya, ini kepentingan yang sangat erat dengan kepentingan keluarganya, bahkan satu-satunya yang memanfaatkan putusan itu adalah keluarganya, keponakannya, dia mengabaikan standar-standar etik yang berlaku universal. Padahal MK itu juga mengakui prinsip Bangalore, ya, Bangalore Principle. Bangalore Principle itu adalah kode etik yang berlaku bagi hakim seluruh dunia. Dan kemudian diejawantahkan di dalam kode etik, Code of Conduct-nya Mahkamah Konstitusi. Semua melarang relasi kekeluargaan itu, bahkan basisnya ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang membuat bahwa publik merasa tidak nyaman. Ini keluarga Jokowi sedang memanfaatkan keadaan, menggunakan berbagai institusi negara untuk melanggengkan kekuasaannya melalui anak kandungnya sendiri. Baik, Bang Ferry. Ini kita berbicara soal bagaimana kemudian situasi ideal di Mahkamah Konstitusi. Artinya apabila memang untuk menghindari konflik kepentingan dan lain sebagainya, pun apabila tadi disampaikan Bang Ferry bisa dilakukan persidangan ulang dengan komposisi tanpa hadirnya Ketua MK Anwar Usman, ini artinya sudah cukup untuk menilai independensi dari Mahkamah Konstitusi dan menghindari adanya konflik kepentingan ini. Ya, saya pikir begitu ya, kalau kemudian MK memberhentikan dengan tidak hormat ya, karena itu sanksi yang terberat, ya tentu hakim harus memperbaiki situasi ya, kerusakan hukum melalui putusannya sendiri, agar marwahnya bisa kembali, penghormatan publik kepada lembaga juga membaik. Kalau kemudian 8 hakim yang tersisa tidak melakukan perbaikan, nah ini jadi masalah tersendiri pula di masa yang akan datang. Kita ketahui bahwa sebentar lagi isu yang sama juga akan terulang kalau MK tidak memberhentikan, Ketua MK tetap di Mahkamah Konstitusi. Februari 2024 orang akan mempertanyakan MK ketika perselisihan hasil presiden dan perselisihan hasil pileg pemilihan legislatif berlangsung di MK. Di presiden akan ada pihak yang bernama Gibran, keponakannya lagi. Akan ada partainya yang mendukung Gibran, yang kemudian ikut dalam kompetisi pileg. Ada juga dalam pileg itu keponakannya yang menjadi ketua partai tertentu yang ikut kompetisi, yang namanya Kaisang. Jadi kita akan mengulangi problematika ini kalau MK tidak tegas menegakkan etika
yang harusnya ada di Mahkamah Konstitusi. Masih berkemungkinan untuk berkepanjangan lagi apabila tidak ada sikap tegas dari MK untuk paling besar sanksinya adalah dengan melakukan pemecatan kepada Ketua MK Anwar Usman. Terakhir dari saya, Bang Ferry, apabila memang hal ini kemudian berjalan lurus dan sesuai dengan apa yang diharapkan banyak pihak untuk adanya sikap tegas, lalu urusan putusan MK yang paling ideal, apakah masih tetap dengan putusan untuk bisa di bawah 40 tahun dengan catatan bahwa gubernur, atau masih bisa seperti apa kalau dari kacamata Bang Ferry? Banyak jalan ya untuk memperbaiki putusan itu. Satu, memposisikan bahwa gubernur sebagai yang cocok untuk orang di bawah 40 tahun kalau dia sudah berpengalaman jadi gubernur, atau kemudian memberlakukan putusan itu untuk 2029. Itu akan fair itu ya. Jadi akan mudah saja itu perbaikannya sepanjang ada niat baik ya. Yang paling mengkhawatirkan itu niat baiknya yang tidak ada sehingga mempersulit keadaan, karena bagaimanapun kita tahu ini tekanan istana pasti kuat. Ini kan anak presiden ya, bukan wali kota sembarangan ini, karena dia anak orang nomor 1 yang memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Simpul-simpul kekuasaan ada di diri presiden, sehingga segala sesuatu yang bisa mengancam kandidasi anaknya bisa dia singkirkan dan bisa dia olah sedemikian rupa untuk tetap lancar menuju pemilu 2024. Bagaimana ketika hasil putusan dari MK nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan justru menghadirkan kejutan baru, Bang Ferry? Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kalau publik sudah marah dengan situasi ini, segala sesuatu mungkin akan terjadi dan sulit untuk kita abaikan suara publik itu. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi, tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi kan? Ya, tapi Bang Ferry sendiri berkeyakinan besar bahwa nantinya MK akan memberikan putusan yang tegak lurus dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh publik. Ada maksim ketatanegaraan yang harus saya pegang, Mbak Nila. Maksim ketatanegaraan itu, kalau seluruh penyelenggara negara malaikat, maka tidak dibutuhkan pengawasan. Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Tetapi orang-orangnya menyisakan harapan tertentu ya. Mudah-mudahan figur seperti Prof. Jimli, Prof. Bintan Saragih, dan Pak Wahidudin Adams betul-betul dibukakan seterang-terangnya hidayah untuk menegakkan konstitusi kita. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya, memberikan penjelasan juga pada publik, kiranya nantinya putusan MK juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, dan Mahkamah Konstitusi ini MK berjalan sesuai dengan amanah yang diamanahi oleh publik. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry, semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki memastikan putusan terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK akan selesai pada tanggal 7 November tahun 2023. Hal itu, dijelaskan Jimli, karena ada pemohon yang meminta agar putusan tersebut dibacakan sebelum tanggal 8 November tahun 2023 yang merupakan batas terakhir pengusulan bakal calon pengganti Capres-Cawapres di KPU. Kami mendiskusikannya, permintaan pelapor, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7, kata Jimli saat ditemui di gedung MK.
Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Menurut Jimli, hal itu dilakukan agar publik tidak menganggap penyelesaian laporan dugaan pelanggaran etik sengaja dibuat molor. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya, MK, itu, jelas Jimli. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh ini sengaja dimolor-molor. Maka kita sepakati putusan tanggal 7, sambungnya. Selain itu, Jimli mengatakan hal ini dilakukan juga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang adil supaya jangan kemana-mana lagi berpikirnya sesudah keputusan MK ini, ucapnya. Sebagai informasi, MK menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Adapun sidang untuk hakim digelar tertutup. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menggelar sidang pendahuluan dengan 9 hakim konstitusi, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Hal ini terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MK. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan, dalam sidang tersebut menyampaikan soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Jadi sesudah bersembilan, di sidang, nanti ada pemeriksaan sendiri-sendiri biar mereka, hakim konstitusi, bebas. Itu menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami terkait dengan laporan itu masing-masing, kata Jimli. Di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Jimli mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Jadi sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi ini 2 hari ini. Dari 18 itu, ada 6 isu. Kemudian ada 9 terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman, ucap Jimli. Itu Pak Anwar Usman paling banyak. Kedua, Pak Saldi. Ketiga, Pak Arief. Itu yang paling banyak, sambungnya. Selain itu ya bersama-sama, hakim terlapor. Ada yang bersama-sama 5 orang, hakim, ada yang 2 orang. Ada yang sama-sama 9 orang, ujarnya. Lebih lanjut, Jimli menyampaikan, sidang akan digelar per sidang per 1 hakim konstitusi. Dan kemungkinan khusus untuk Ketua, Anwar Usman, 2 kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak, kata Jimli. Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK juga sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar secara tertutup. Jimli mengatakan dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MK. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan juga Arief sering jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi. Jumlah hakim yang terlapor yang dipanggil untuk menghadiri sidang ini disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kemudian diinformasikan juga bahwa adik ipar Jokowi ini nantinya akan mulai disidang pada hari Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengatakan Anwar Usman nantinya akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa sebanyak 2 kali sebelum MK membuat keputusan. Kemudian Jimli meyakini bahwa mereka nantinya dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja.
Sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Sandi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan sidang akan diselenggarakan satu persatu, dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok, dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia masih banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal, kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7 itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini kerjanya itu. Tugas kita 30 hari. Harusnya cuma ada yang nanti bisa menganggap, waduh sengaja ini dimolor-molor, gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang memeriksa Pak Anwar Usman, Bapak dan terakhir besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita kontrol pemeriksaan fakta, banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja. Muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar tahu mereka harapan yang terkait supaya kepercayaan saling menghadapi jadi seperti sekarang. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi, apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada berkaitan paling tidak dengan substansi itu. Ini yang kedua, kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah.
itu ada hakim yang saking kesel mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok dibuat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Sudah berapa? Yang kelima, soal prosedur registrasi apa yang berkepentingan ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasuki dalam satu, gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Diko tadi, ya, dulu sudah ada Dewan Etik, sudah ada lalu dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK, tapi dia dari nah itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6 adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu sembilan, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan, jelas. Dan isi untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu. Laporan kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa ukuran nanti dulu. Saya hanya menjelaskan ukuran supaya orang jangan berkira kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK diubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat yang rasional logis, masuk akal, dan bisa diterima atau sehat, why not? Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga deh. Saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu. Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga,
ada tuh tujuan Mahkamah Keluarga dan itu titiknya sama dengan Mahkamah Konstitusi. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi. Tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi kan. Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Program Tribun News on Fokus Tribunats kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait bagaimana dinamika politik di tanah air seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana sejak hari ini hingga beberapa hari atau seminggu ke depan akan ada sidang dari MK begitu untuk melihat apakah ada pelanggaran dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres, kemudian kira-kira akan kemana arah dan juga putusan dari MK ini sendiri. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tata negara, ada Bang Ferry Amsari dalam sambungan Zoom. Bang Ferry, apa kabar? Selamat datang dalam program On Focus. Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak Nila, sehat-sehat semua. Ya, sehat. Terima kasih sekali Bang Ferry untuk kesempatannya bisa berbincang bersama dengan saya di tengah situasi saat ini masih cukup panas, bisa saya katakan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berlanjut kemudian bisa melenggangkan atau memberikan karpet merah begitu untuk salah satu calon wakil presiden. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Ferry di awal melihat bagaimana publik menilai terkait adanya konflik kepentingan dalam putusan MK ini seperti apa, Bang? Ya, tentu saja konflik kepentingannya terang benderang ya. Dalam perkara itu relasi kekeluargaan terlihat, ada hakimnya yang merupakan paman dari Gibran, lalu pemohon juga menyatakan sebagai fans berat Gibran, selain ada adik kandungnya yang merupakan ketua partai yang mengajukan permohonan, dan pihak termohon adalah pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi relasi itu terang benderang ya. Nah, pertanyaan besarnya apakah terdapat nepotisme di dalam proses persidangan itu selain konflik kepentingan? Nepotisme itu kan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin terpenuhi, sebab makna nepotisme adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang kemudian berlawanan dengan hukum ya, demi kepentingan keluarga dan kroninya. Nah, artinya keluarga dan kroni itu ya Gibran, ya presiden begitu ya, yang mendapat manfaat dari perlakuan nepotisme itu atau penyimpangan wewenang itu. Dan kita ketahui bersama bahwa satu-satunya orang yang menggunakan putusan nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 hanyalah Gibran. Jadi nuansa bahwa putusan ini diperuntukkan untuk Gibran sangat kuat, sehingga penyimpangan wewenang oleh penyelenggara negara tadi memang perlakuan nepotisme. Dan nepotisme itu di dalam undang-undang yang sama dianggap sebagai tindak pidana. Jadi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 28, nepotisme itu dapat dipidana. Nah, kalau sudah pidana sanksinya, yaitu pasti melanggar etik. Nah, saya berkeyakinan ya, kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi betul-betul tegak dalam soal pelanggaran etik itu untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, maka sudah pasti pelanggaran etik itu bisa diungkap, kecuali
MK ini juga beralih namanya ya menjadi Mahkamah Keluarga Mama Kemenakan begitu ya, paman dan keponakan. Jadi tentu putusannya akan sangat berbeda begitu. Artinya apabila nanti memang secara gamblang disampaikan Bang Ferry, sudah pasti ada pelanggaran, ada konflik kepentingan dalam hal ini, menjadi tanda tanya besar ketika MK mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam proses putusan Mahkamah Konstitusi, Bang Ferry. Ya tentu akan ada tanda tanya besar, tetapi kalau dilihat anggota majelis ya, ketuanya, anggotanya, sulit untuk dihindari mereka akan memberikan sanksi. Saya agak yakin mereka akan memberikan sanksi. Cuman jenis sanksinya apa? Kan kalau di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 3 saja jenis sanksinya ya, berupa peringatan lisan begitu ya, lalu peringatan tertulis dan kemudian pemberhentian. Nah kalau kemudian hanya lisan atau tulisan, ya bagi publik tentu ini menimbulkan kesan bahwa Majelis Kehormatan MK hanya untuk dibentuk untuk melindungi putusan nomor 90 itu agar kemudian tidak terlihat sebagai pelanggaran etik. Tapi kalau kemudian menegakkan marwah MK, menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman, menggunakan undang-undang MK, menggunakan undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin ya akan ada sanksi berat berupa pemberhentian terhadap hakim konstitusi. Terhadap hakim konstitusi ini kan dalam proses putusannya kan ada beberapa hakim konstitusi, kemudian yang dari pelapor yang didesak untuk kemudian dipecat adalah ketua dari Mahkamah Konstitusi, Pak Anwar Usman, karena memang tadi ada konflik kepentingan. Apakah memang cukup dengan pemecatan ketua MK saja, atau justru semuanya hakim yang kemudian terlibat dalam putusan tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang sama, Bang Ferry, kalau dari kacamata Anda? Kalau sanksi berat sudah pasti yang punya kepentingan keluarga ya, karena dia memperjuangkan kepentingan keluarga. Kalau di hakim yang lain ya, yang kemudian kenapa dia bisa beralih tafsir ya, padahal 3 putusan sebelumnya 21, 51, 55 mereka dissenting opinion tiba-tiba menjadi concurring opinion. Nah mungkin itu sanksinya mungkin ringan saja, atau ada hal lain yang kita bisa ketahui dari proses persidangan etik, apakah memang mereka terlibat terlalu jauh, dan tentu nanti keterlibatan terlalu jauh itu bisa diukur oleh MK. Tapi kalau mau diperbandingkan ya antara berbagai peran, tentu peran tertinggi yang menjadi masalah adalah ketua MK ya. Peran tertinggi yang menjadi masalah ada ketua MK. Ini kan sidang kemudian akan berjalan sampai dipadatkan begitu ya Bang Ferry, bisa saya katakan yang sedianya 30 hari kemudian akan selesai dalam kurun 7-8 hari saja, karena maksimal di tanggal 7 November disampaikan oleh MK ini akan selesai, karena mengingat tanggal 8 adalah batas untuk kemudian bisa mengganti KPU yang berjalan dalam kontestasi Pilpres ini. Melihat hal tersebut, kalau dari kacamata Bang Ferry, apakah ini menjadi salah satu komitmen besar dari MK untuk berdiri tegak mengurus masalah kode etik ini, atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Ya, kalau saya sih berprinsip kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, sebelum masa penentuan keabsahan pendaftaran datang begitu ya. Jadi sehingga akan bisa ditempuh langkah-langkah hukum yang patut untuk menyikapi putusan 90 itu daya berlakunya. Kalau kemudian terbukti ada pelanggaran etik, itu kan tidak bisa didiamkan saja putusan. Meskipun putusan itu punya sifat final dan binding ya, mengikat seketika. Harus ditempuh langkah-langkah hukum yang progresif ya, untuk memperbaiki kealpaan dari pembentukan putusan itu. Tapi kan tidak bisa serta-merta ya menurut saya. Hakim putusan MK itu dibatalkan seketika saja, karena tidak ada pakemnya di dalam undang-undang dan dalam tradisi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut saya ya perlu waktu secepatnya, ketika kemudian dinyatakan melanggar etik, diberhentikan, maka ada waktu untuk memperbaiki putusan,
melalui pengajuan permohonan baru ke MK terhadap perkara yang sama dengan alasan berbeda. Alasan berbedanya adalah telah terjadi pelanggaran etik yang dibuktikan melalui putusan MK. Oke, artinya Bang Ferry, ini putusan yang sebelumnya memang sudah final, sudah kemudian bisa diberlakukan. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran etik, ini bisa dijelaskan mungkin untuk lebih gamblangnya, bisa kemudian mengubah hasil putusan yang sama asalkan dengan penggugatan ke MK lagi, Bang Ferry. Ya, itu yang saya pahami ya. Di MK itu boleh kembali menggugat terkait perkara yang sudah diputuskan MK karena dua hal. Satu, dengan menggunakan pasal-pasal konstitusional yang berbeda. Jadi sebelumnya kalau ada pakai alasan pasal 28, lalu kemudian di kesempatan lain mereka menggunakan pasal yang lain, pasal 30 misalnya gitu ya. Asal pasal konstitusionalnya berbeda itu bisa diajukan kembali. Kedua, karena alasan berbeda. Dulu alasannya X, sekarang alasannya Y. Itu boleh disidangkan kembali oleh MK dan diputus ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Itu terjadi dalam kebiasaan MK ya. MK memperbaiki putusannya yang alfa melalui putusan yang baru. Nah, itu banyak sekali contohnya, terutama di perkara-perkara pemilu. MK melakukan berbagai perbaikan terhadap putusan-putusannya yang terdahulu. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau MK kemudian menyadari bahwa putusan kemarin melanggar, ada unsur pelanggaran etiknya. Oke, berarti masih besar kemungkinan juga Bang Ferry untuk nama Gibran yang sebelumnya memang dituliskan dalam putusan yang sebelumnya ini untuk gagal dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti dengan pelaporan ulang yang nantinya bisa dilakukan oleh sejumlah pihak. Iya, bahkan begini ya, kalau kita menganut paham Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, eksplisit di pasal 17 ya, walaupun ini diperdebatkan pasalnya, di pasal 17 itu hakim yang punya relasi keluarga dengan para pihak wajib mundur menurut pasal 17 ayat 5-nya kalau tidak salah. Pasal 17 ayat 6 atau 7 mengatakan kalau dilanggar pasal 17 ayat 5 itu, hakim tetap menyidangkan perkara, maka dengan sendirinya putusan itu tidak sah. Putusan itu tidak dianggap tidak pernah ada gitu ya. Tapi perdebatan lain mengatakan itu hanya untuk peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Meskipun itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini kiblat KPU dan MK di mana kiblatnya? Apakah pakai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 17 itu berlaku umum, atau berkiblat kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang khusus mengenai MK. Nah, kalau saya berpandangan dalam kondisi yang luar biasa rumit seperti ini, maka nilai tradisi yang kaku, di mana Undang-Undang MK mengatakan ya sifatnya final and binding, maka perlu dilakukan terobosan hukum, dan MK harus melakukan terobosan hukum itu sendiri karena mereka menyalahi aturan dengan menyidang ulang dan memutus secepat-cepatnya. Kalau perlu hanya sidang sehari gitu ya. Oke, dan itu berkemungkinan untuk kemudian dilakukan karena yang kita tahu kan proses sidang begitu panjang berjalannya Bang Ferry, namun karena terdesak untuk kebutuhan pencapresan atau KPU dan sebagainya, sidang bisa diselesaikan dalam kurun 1 hari saja. Ya, dulu sudah pernah ada praktiknya MK ya, sidang cepat seperti itu. Tinggal kini niat baik MK mau memperbaiki kealpaan kesalahan mereka dengan cara-cara yang baik pula dengan melakukan sidang cepat. Mekanisme sidang cepat itu sudah banyak contohnya. Kalau pernah ingat dulu sidang IKTP, paspor gitu ya, sebagai alat bukti untuk mencoblos dalam pemilu, itu sidangnya sebentar doang. Nah, kita bisa melakukan atau meniru sidang cepat itu ya, karena kan perkara ini sudah pernah diputus, dan sebenarnya kalau dibaca putusan 90 itu, yang mayoritas itu kan sebenarnya adalah memperbolehkan orang di bawah 40 untuk menjadi calon presiden kalau dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Itu yang mayoritas. Tetapi oleh amar putusan ditafsirkan berbeda. Pokoknya sepanjang usianya di bawah 40 dia bisa kalau sedang dan pernah
menjadi elected official. Jadi dikembangkan lagi sayapnya menjadi seolah-olah gubernur boleh, wali kota boleh, bupati boleh, mantan anggota DPR, DPRD boleh. Padahal kalau dilihat komposisi mayoritasnya hanya memperbolehkan orang di bawah usia 40 tahun kalau pernah berpengalaman atau sedang menjadi gubernur. Nah, atas putusan itu MK bisa memperbaiki bunyi amar putusannya agar kemudian tidak terjadi karpet merah untuk keluarga istana. Oke, masih berkemungkinan untuk menggagalkan salah satu calon presiden apabila ada pelaporan atau sidang ulang yang dilakukan. Sorry Mbak Nila, bukan menggagalkan sebenarnya. Kalau menggagalkan itu kan seolah-olah sengaja untuk ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Tetapi ini betul-betul karena bunyi konstitusi, bunyi undang-undang, dan bunyi putusan MK. Semestinya kemudian ini memang ditegakkan agar kemudian pemilu yang adil dan fair itu bisa terwujud. Dan kemudian terlepas dari adanya konflik kepentingan seperti itu ya, Bang Ferry. Bang Ferry, kalau secara aturan seperti apa? Karena yang kita tahu kan sidang ini kemudian bersama dengan hakim-hakim yang disidangkan oleh MK kan dilakukan secara tertutup. Apakah ini adalah suatu kewajaran, memang aturannya seperti itu, atau seperti apa yang sedianya boleh diberlakukan, Bang Ferry? Ada problematika yang juga perlu dipahami. Kenapa sidang untuk hakim dilakukan tertutup? Itu kan juga untuk menjaga marwah hakim ya. Kalau dibuka untuk umum lalu kemudian diperdengarkan berbagai hal, tentu saja nanti kalau kemudian dia akan kembali ke sidang, ada hal-hal yang kemudian bisa berkaitan dengan urusan privasinya, tentu akan membuat marwah hakim jadi turun begitu ya. Maka ada tradisi di MK-MK untuk ditutup. Tetapi karena ini soal tanggung jawab kepada publik, mestinya saya berpikir harus dipertimbangkan oleh MK-MK untuk memperlihatkan bahwa calon hakim bisa mempertanggungjawabkan integritasnya di hadapan publik banyak dengan sidang terbuka untuk umum. Tapi sekali lagi ini soal pertimbangan. Saya dan teman-teman tidak dalam posisi memaksa ya untuk selalu dibuka untuk umum, tetapi sepanjang ini pihak-pihak diperlakukan adil ya, berimbang, dan MK-MK mengedepankan semangat integritas, ya oke saja, tidak ada masalah begitu ya. Karena tradisinya memang begitu. Tradisinya memang diselenggarakan tertutup untuk menjaga marwah dari hakim itu sendiri. Bang Ferry, kalau dari sidang yang hari ini kita ikuti itu kan memang ada permintaan bahwa kemudian tidak hanya hasil sidang saja yang dipaparkan pada publik, namun juga transkrip lengkap begitu kan. Dari pelapor mengatakan sedianya ada transkrip lengkap agar kita juga bisa menilai apa yang terjadi dalam persidangan. Menurut Bang Ferry, seperti apa? Apakah cukup dengan hasil sidang saja atau setransparan itu harus lengkap dengan transkripnya yang nantinya dibuka oleh hakim MK ke publik? Seingat saya risalah sidang, termasuk risalah sidang terhadap hakim, itu dibuka untuk umum. Kecuali saya tidak tahu ya kalau tiba-tiba ada tabiat baru yang menurut saya juga harusnya tidak dilakukan oleh hakim perubahan itu, supaya juga ada nilai fairnya kepada publik. Anda bisa baca apa yang terjadi dalam persidangan melalui risalah, dan harusnya memang terbuka gitu ya. Seharusnya terbuka dan bisa dilihat dan dinilai sendiri ya Bang Ferry ya oleh publik terkait hasil sidang yang dilakukan bersama dengan Ketua MK dan lain sebagainya. Buntut putusan Mahkamah Konstitusi ini sendiri membuat KPU kan juga kemudian digugat 70 triliun dari yang kemudian kita tahu ini karena menerima pendaftaran salah satu kandidat yaitu Prabowo dan juga Gibran. Apakah menurut Bang Ferry, dari kacamata Bang Ferry, tuntutan ini relevan karena KPU kan diketahui hanya mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah final begitu? Ya, saya pikir begini, ada langkah-langkah dari KPU yang tidak wajar. KPU kan semestinya setelah putusan MK membentuk PKPU gitu ya, atau revisi terhadap PKPU itu.
bukankah sebelum putusan MK itu KPU sudah ditanyakan kenapa segera mengesahkan PKPU padahal putusan MK belum ada. Tapi KPU bilang bahwa mereka ketika putusan itu keluar nantinya kalau PKPU butuh diubah ya mereka akan ubah. Jadi sudah ada janji. Nah ini kan ada perubahan ya setelah putusan MK, mestinya PKPU juga diubah begitu ya. Dan itu tidak dilakukan oleh KPU karena sebagaimana undang-undang putusan MK itu kan sifatnya berlaku umum ya, dia mengatur hal yang pokok saja. Nah, mestinya memang ada aturan turunan, aturan teknis untuk mengejawantahkan ketentuan dari putusan atau undang-undang dalam hal-hal teknis melalui peraturan KPU. Contoh misalnya ya, kalau ada syarat usia harus 40, maka akan ditunjukkan melalui IKTP. Nanti akan ditulis dalam formnya buktinya apa, usianya sudah di atas 40, maka buktinya KTP kan begitu. Nah, bagaimana dengan bukti pernah atau sedang menjabat menjadi elected official? Apa buktinya ya? Nah, buktinya itu yang harus diatur di dalam peraturan teknis dalam PKPU itu. Misalnya, apakah dia dibuktikan dengan ada SK penunjukan, begitu ya? Kalau kemudian tidak ada peraturan teknis, lalu dia membuktikan dengan SK, dari mana kita tahu bahwa pola pembuktian itu harus melalui SK? Kenapa tidak melalui surat keterangan dari atasannya misalnya? Jadi tidak ada aturan teknis yang baku soal pembuktian bahwa telah pernah atau sedang menjadi pejabat yang pernah dipilih. Nah ini yang menjadi tanda tanya kenapa KPU tidak kemudian membuat PKPU atau melakukan revisi terhadap PKPU soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Itu sebabnya orang punya ruang untuk menggugat dan mempermasalahkan ini. Kalau saya gugatannya tidak harus di pengadilan negeri, tetapi mestinya di pengadilan tata usaha negara. Karena KPU sudah melakukan tindakan yang cacat administrasi. Jadi tindakan yang cacat administrasi itu kan karena 3 hal. Melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, sewenang-wenang. Tindakan mengabaikan putusan peradilan, tindakan yang mengabaikan ketentuan undang-undang, tindakan yang melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, itu dapat kemudian digugat ke pengadilan tata usaha negara. Artinya Bang Ferry juga melihat adanya tanda tanya juga yang terjadi di KPU dalam urusan kontestasi menuju 2024 ini, Bang Ferry? Ya. Bagaimanapun kesan yang timbul KPU hanya mengikuti kepentingan keluarga istana. Jadi sepanjang tidak berbenturan dengan keluarga istana, mereka membangun pembenarannya sendiri. Dalam persidangan atau yang kemudian dilaksanakan hari ini kan juga mengatakan soal bagaimana rusaknya independensi begitu ya, seusai adanya pernikahan antara Ketua MK begitu Anwar Usman bersama dengan adik Presiden Jokowi yang juga dibahas dalam persidangan hari ini. Kalau menurut kacamata Bang Ferry, apakah relevan kemudian isu ini dibawa dalam kasus menuju ke Pilpres 2024 atau kalau dari kacamata Anda justru ini awal mulanya? Ya, dari dulu sudah kami peringatkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa relasi pernikahan antara Ketua MK dengan adik Presiden itu akan membuat posisi MK terjerumus kepada konflik kepentingan. Misalnya di dalam pembentukan undang-undang, selain yang berwenang itu DPR, kan yang berwenang juga pemerintah. Pemerintahan itu adalah pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan harus diingat undang-undang itu ya lambang undang-undang kita itu adalah lambang Presiden Republik Indonesia, kakak iparnya dari Ketua MK, dan undang-undang itulah yang diuji gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak ada relasi konflik kepentingannya. Nuansa nepotisme di dalam berbagai putusan MK sudah terasa
dari Undang-Undang MK sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law yang lain ya, berupa Perpu, itu menunjukkan relasi konflik kepentingan yang tidak membuat kita nyaman dengan situasi itu, yang kita sadar bahwa ketua Mahkamah Konstitusi telah menjalankan agenda kekeluargaannya di dalam hal itu. Apalagi ketika pengujian Undang-Undang Pemilu, di mana keponakannya Gibran Rakabuming diberikan karpet merah. Jadi ini problematika yang sebenarnya publik sudah sadar. Problematika etik itu tidak terletak hanya dari kenyamanan orang yang dinyatakan sebagai pelaksana wewenang aparat negara itu, tetapi publik yang diadili merasa tidak nyaman dengan langkah-langkah penyelenggaraan wewenang itu, maka dia harus berpikir begitu, kalau saya putuskan begini, apakah tidak akan menimbulkan keraguan bagi publik soal keadilan dalam putusan. Nah, itu yang harus dia rasakan sebagai hakim. Kalau dia rasakan publik akan terganggu dengan putusan, peradilan akan kehilangan marwah, dia harus mundur itu. Tetapi dia kan tidak peduli saja. Walaupun ini keluarganya, ini kepentingan yang sangat erat dengan kepentingan keluarganya, bahkan satu-satunya yang memanfaatkan putusan itu adalah keluarganya, keponakannya, dia mengabaikan standar-standar etik yang berlaku universal. Padahal MK itu juga mengakui prinsip Bangalore ya, Bangalore Principle. Bangalore Principle itu adalah kode etik yang berlaku bagi hakim seluruh dunia. Dan kemudian diejawantahkan di dalam kode etik, Code of Conduct-nya Mahkamah Konstitusi. Semua melarang relasi kekeluargaan itu, bahkan basisnya ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang membuat bahwa publik merasa tidak nyaman, ini keluarga Jokowi sedang memanfaatkan keadaan, menggunakan berbagai institusi negara untuk melanggengkan kekuasaannya melalui anak kandungnya sendiri. Baik, Bang Ferry. Ini kita berbicara soal bagaimana kemudian situasi ideal di Mahkamah Konstitusi. Artinya apabila memang untuk menghindari konflik kepentingan dan lain sebagainya, pun apabila tadi disampaikan Bang Ferry bisa dilakukan persidangan ulang, dengan komposisi tanpa hadirnya Ketua MK Anwar Usman, ini artinya sudah cukup untuk menilai independensi dari Mahkamah Konstitusi dan menghindari adanya konflik kepentingan ini? Ya, saya pikir begitu ya, kalau kemudian MK memberhentikan dengan tidak hormat ya, karena itu sanksi yang terberat, ya tentu hakim harus memperbaiki situasi ya, kerusakan hukum melalui putusannya sendiri, agar marwahnya bisa kembali, penghormatan publik kepada lembaga juga membaik. Kalau kemudian 8 hakim yang tersisa tidak melakukan perbaikan, nah ini jadi masalah tersendiri pula di masa yang akan datang. Kita ketahui bahwa sebentar lagi isu yang sama juga akan terulang kalau MK tidak memberhentikan, Ketua MK tetap di Mahkamah Konstitusi. Februari 2024 orang akan mempertanyakan MK ketika perselisihan hasil presiden dan perselisihan hasil pileg pemilihan legislatif berlangsung di MK. Di presiden akan ada pihak yang bernama Gibran, keponakannya lagi. Akan ada partainya yang mendukung Gibran yang kemudian ikut dalam kompetisi pileg. Ada juga dalam pileg itu keponakannya yang menjadi ketua partai tertentu yang ikut kompetisi yang namanya Kaisang. Jadi kita akan mengulangi problematika ini kalau MK tidak tegas menegakkan etika yang harusnya ada di Mahkamah Konstitusi. Masih berkemungkinan untuk berkepanjangan lagi apabila tidak ada sikap tegas dari MK untuk paling besar sanksinya adalah dengan melakukan pemecatan kepada Ketua MK Anwar Usman. Terakhir dari saya, Bang Ferry, apabila memang hal ini kemudian berjalan lurus dan sesuai dengan apa yang diharapkan banyak pihak untuk adanya sikap tegas, lalu urusan putusan MK yang paling ideal, apakah masih tetap dengan putusan untuk bisa di bawah 40 tahun dengan catatan bahwa gubernur, atau masih bisa seperti apa kalau dari kacamata Bang Ferry?
Banyak jalan ya untuk memperbaiki putusan itu. Satu, memposisikan bahwa gubernur sebagai yang cocok untuk orang di bawah 40 tahun kalau dia sudah berpengalaman jadi gubernur, atau kemudian memberlakukan putusan itu untuk 2029. Itu akan fair itu ya. Jadi akan mudah saja itu perbaikannya sepanjang ada niat baik ya. Yang paling mengkhawatirkan itu niat baiknya yang tidak ada sehingga mempersulit keadaan, karena bagaimanapun kita tahu ini tekanan istana pasti kuat. Ini kan anak presiden ya, bukan wali kota sembarangan ini, karena dia anak orang nomor satu yang memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Simpul-simpul kekuasaan ada di diri presiden, sehingga segala sesuatu yang bisa mengancam kandidasi anaknya bisa dia singkirkan dan bisa dia olah sedemikian rupa untuk tetap lancar menuju pemilu 2024. Bagaimana ketika hasil putusan dari MK nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan justru menghadirkan kejutan baru, Bang Ferry? Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan mahkamah konstitusi. Kalau publik sudah marah dengan situasi ini, segala sesuatu mungkin akan terjadi dan sulit untuk kita abaikan suara publik itu. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi, tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi kan? Ya, tapi Bang Ferry sendiri berkeyakinan besar bahwa nantinya MK akan memberikan putusan yang tegak lurus dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh publik. Ada maksim ketatanegaraan yang harus saya pegang, Mbak Nila. Maksim ketatanegaraan itu, kalau seluruh penyelenggara negara malaikat, maka tidak dibutuhkan pengawasan. Kalau majelis kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Tetapi orang-orangnya menyisakan harapan tertentu ya. Mudah-mudahan figur seperti Prof. Jimli, Prof. Bintan Saragih, dan Pak Wahidudin Adams betul-betul dibukakan seterang-terangnya hidayah untuk menegakkan konstitusi kita. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya, memberikan penjelasan juga pada publik, kiranya nantinya putusan MK juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, dan Mahkamah Konstitusi ini MK berjalan sesuai dengan amanah yang diamanahi oleh publik. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry, semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki memastikan putusan terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK akan selesai pada tanggal 7 November tahun 2023. Hal itu, dijelaskan Jimli, karena ada pemohon yang meminta agar putusan tersebut dibacakan sebelum tanggal 8 November tahun 2023 yang merupakan batas terakhir pengusulan bakal calon pengganti Capres-Cawapres di KPU. Kami mendiskusikannya, permintaan pelapor, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7, kata Jimli saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Menurut Jimli hal itu dilakukan agar publik tidak menganggap penyelesaian laporan dugaan pelanggaran etik sengaja dibuat molor. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya, MK, itu, jelas Jimli. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh ini sengaja dimolor-molor. Maka kita sepakati putusan tanggal 7, sambungnya. Selain itu, Jimli mengatakan hal ini dilakukan juga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
Kepastian hukum yang adil supaya jangan kemana-mana lagi berpikirnya sesudah keputusan MK ini, ucapnya. Sebagai informasi, MK menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Adapun sidang untuk hakim digelar tertutup. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menggelar sidang pendahuluan dengan 9 hakim konstitusi, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Hal ini terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MK. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan, dalam sidang tersebut menyampaikan soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Jadi sesudah bersembilan, di sidang, nanti ada pemeriksaan sendiri-sendiri biar mereka, hakim konstitusi, bebas. Itu menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami terkait dengan laporan itu masing-masing, kata Jimli, di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Jimli mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Jadi sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi ini 2 hari ini. Dari 18 itu, ada 6 isu. Kemudian ada 9 terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman, ucap Jimli. Itu Pak Anwar Usman paling banyak. Kedua, Pak Saldi. Ketiga, Pak Arief. Itu yang paling banyak, sambungnya. Selain itu ia bersama-sama, hakim terlapor. Ada yang bersama-sama 5 orang, hakim, ada yang 2 orang, ada yang sama-sama 9 orang, ujarnya. Lebih lanjut, Jimli menyampaikan, sidang akan digelar persidang per 1 hakim konstitusi. Dan kemungkinan khusus untuk Ketua, Anwar Usman, 2 kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak, kata Jimli. Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK juga sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar secara tertutup. Jimli mengatakan dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MK. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan juga Arief sering jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi. Jumlah hakim yang terlapor yang dipanggil untuk menghadiri sidang ini disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kemudian diinformasikan juga bahwa adik ipar Jokowi ini nantinya akan mulai disidang pada hari Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengatakan Anwar Usman nantinya akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa sebanyak 2 kali sebelum MK membuat keputusan. Kemudian Jimli meyakini bahwa mereka nantinya dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu, ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Saldi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi
sudah menjelaskan sidang akan diselenggarakan satu persatu dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia masih banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7, itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini bekerjanya itu. Tugas kita 30 hari. Harusnya cuma ada yang nanti bisa menganggap, waduh sengaja ini dimolor-molor, gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Osman untuk Bapak ya, yang terakhir. Besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita kontrol pemeriksaan banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Hakim yang kami mereka harapan yang terkait supaya kepercayaan publik kami diterapkan bisa besar. Banyak sekali masalahnya. Kalau dari sidang tadi, apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah? Tadi di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam proses hukum. Nah, ini yang kedua kan yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini menjadi masalah juga. Itu sudah berapa? Yang kelima soal prosedur registrasi. Apa yang berterkoneksi? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan
ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi gitu loh. Jadi ini administrasi gitu loh. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif apa namanya good governance. Nah, ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, misalnya Diko tadi, kan dulu sudah ada dewan etik, dan dia menyampaikan laporan harus ditindaklanjuti oleh MK, tapi dibiarkan. Nah, itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu 9, ya kan, kelihatan dari fotokopi apa itu, foto perkawinan, jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum begitu nggak perlu. Nanti putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu. Laporan kami belum rapat, kan nanti yang memutus bertiga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mesti tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7, ya kan? Karena ada permintaan dari pemohon dari pokok supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi ini berarti bisa mempengaruhi nanti dulu. Saya hanya menjelaskan jadwal supaya orang jangan menduga, oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, maka kita bikin percepat tanggal 7. Artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya, Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegak etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami tidak dengan pendapat yang rasional logis, masuk akal, dan bisa diterima, akal sehat, lainnya. Artinya bisa. Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Nah, jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan. Bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku, cukup dari memahami pemerintah konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu. Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan mahkamah konstitusi. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi. Tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi, kan? Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja.
Program Tribun News on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita masih membahas terkait bagaimana dinamika politik di tanah air seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mana sejak hari ini hingga beberapa hari atau seminggu ke depan akan ada sidang dari MK begitu untuk melihat apakah ada pelanggaran dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres, kemudian kira-kira akan kemana arah dan juga putusan dari MK ini sendiri. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tata negara, ada Bang Ferry Amsari dalam sambungan Zoom. Bang Ferry, apa kabar? Selamat datang dalam program On Focus. Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak Nila, sehat-sehat semua. Ya, sehat. Terima kasih sekali Bang Ferry untuk kesempatannya bisa berbincang bersama dengan saya di tengah situasi saat ini masih cukup panas, bisa saya katakan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berlanjut kemudian bisa melenggangkan atau memberikan karpet merah begitu untuk salah satu calon wakil presiden. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Ferry di awal melihat bagaimana publik menilai terkait adanya konflik kepentingan dalam putusan MK ini seperti apa, Bang? Ya, tentu saja konflik kepentingannya terang benderang ya. Dalam perkara itu relasi kekeluargaan terlihat, ada hakimnya yang merupakan paman dari Gibran, lalu pemohon juga menyatakan sebagai fans berat Gibran, selain ada adik kandungnya yang merupakan ketua partai yang mengajukan permohonan, dan pihak termohon adalah pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi relasi itu terang benderang ya. Nah, pertanyaan besarnya, apakah terdapat nepotisme di dalam proses persidangan itu selain konflik kepentingan? Nepotisme itu kan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin terpenuhi, sebab makna nepotisme adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang kemudian berlawanan dengan hukum ya, demi kepentingan keluarga dan kroninya. Nah, artinya keluarga dan kroni itu ya Gibran, ya presiden begitu ya, yang mendapat manfaat dari perlakuan nepotisme itu atau penyimpangan wewenang itu. Dan kita ketahui bersama bahwa satu-satunya orang yang menggunakan putusan nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 hanyalah Gibran. Jadi nuansa bahwa putusan ini diperuntukkan untuk Gibran sangat kuat, sehingga penyimpangan wewenang oleh penyelenggara negara tadi memang perlakuan nepotisme. Dan nepotisme itu di dalam undang-undang yang sama dianggap sebagai tindak pidana. Jadi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 28, nepotisme itu dapat dipidana. Nah, kalau sudah pidana sanksinya, yaitu pasti melanggar etik. Nah, saya berkeyakinan ya, kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi betul-betul tegak dalam soal pelanggaran etik itu untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, maka sudah pasti pelanggaran etik itu bisa diungkap. Kecuali MK ini juga beralih namanya ya menjadi Mahkamah Keluarga Mama Kemenakan begitu ya, paman dan keponakan. Jadi tentu putusannya akan sangat berbeda begitu. Artinya apabila nanti memang secara gamblang disampaikan Bang Ferry, sudah pasti ada pelanggaran, ada konflik kepentingan dalam hal ini, menjadi tanda tanya besar ketika MK mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam proses putusan Mahkamah Konstitusi, Bang Ferry. Ya, tentu akan ada tanda tanya besar, tetapi kalau dilihat anggota majelis ya, ketuanya, anggotanya, sulit untuk dihindari mereka akan memberikan sanksi. Saya agak yakin mereka akan memberikan sanksi. Cuman jenis sanksinya apa?
kan kalau di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 3 saja jenis sanksinya ya, berupa peringatan lisan begitu ya, lalu peringatan tertulis dan kemudian pemberhentian. Nah, kalau kemudian hanya lisan atau tulisan, ya bagi publik tentu ini menimbulkan kesan bahwa Majelis Kehormatan MK hanya untuk dibentuk untuk melindungi putusan nomor 90 itu agar kemudian tidak terlihat sebagai pelanggaran etik. Tapi kalau kemudian menegakkan marwah MK, menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman, menggunakan undang-undang MK, menggunakan undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin ya akan ada sanksi berat berupa pemberhentian terhadap hakim konstitusi. Terhadap hakim konstitusi ini kan dalam proses putusannya kan ada beberapa hakim konstitusi, kemudian yang dari pelapor yang didesak untuk kemudian dipecat adalah ketua dari Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman karena memang tadi ada konflik kepentingan. Apakah memang cukup dengan pemecatan ketua MK saja atau justru semuanya hakim yang kemudian terlibat dalam putusan tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang sama, Bang Ferry, kalau dari kacamata Anda? Kalau sanksi berat sudah pasti yang punya kepentingan keluarga ya, karena dia memperjuangkan kepentingan keluarga. Kalau di hakim yang lain ya, yang kemudian kenapa dia bisa beralih tafsir ya, padahal 3 putusan sebelumnya 21, 51, 55 mereka dissenting opinion tiba-tiba menjadi concurring opinion. Nah, mungkin itu sanksinya mungkin ringan saja atau ada hal lain yang kita bisa ketahui dari proses persidangan etik, apakah memang mereka terlibat terlalu jauh, dan tentu nanti keterlibatan terlalu jauh itu bisa diukur oleh MK-MK. Tapi kalau mau diperbandingkan ya antara berbagai peran, tentu peran tertinggi yang menjadi masalah adalah ketua MK ya. Peran tertinggi yang menjadi masalah ada ketua MK. Ini kan sidang kemudian akan berjalan sampai dipadatkan begitu ya Bang Ferry, bisa saya katakan yang sedianya 30 hari kemudian akan selesai dalam kurun 7-8 hari saja karena maksimal di tanggal 7 November disampaikan oleh MK-MK ini akan selesai karena mengingat tanggal 8 adalah batas untuk kemudian bisa mengganti KPU yang berjalan dalam kontestasi Pilpres ini. Melihat hal tersebut, kalau dari kacamata Bang Ferry, apakah ini menjadi salah satu komitmen besar dari MK-MK untuk berdiri tegak mengurus masalah kode etik ini atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Ya, kalau saya sih berprinsip kalau bisa lebih cepat lebih baik ya sebelum masa penentuan keabsahan pendaftaran datang begitu ya. Jadi sehingga akan bisa ditempuh langkah-langkah hukum yang patut untuk menyikapi putusan 90 itu daya berlakunya. Kalau kemudian terbukti ada pelanggaran etik, itu kan tidak bisa didiamkan saja putusan. Meskipun putusan itu punya sifat final dan binding ya, mengikat seketika. Harus ditempuh langkah-langkah hukum yang progresif ya, untuk memperbaiki kealpaan dari pembentukan putusan itu. Tapi kan tidak bisa serta-merta ya menurut saya. Hakim putusan MK itu dibatalkan seketika saja karena tidak ada pakemnya di dalam undang-undang dan dalam tradisi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut saya ya perlu waktu secepatnya ketika kemudian dinyatakan melanggar etik diberhentikan, maka ada waktu untuk memperbaiki putusan melalui pengajuan permohonan baru ke MK terhadap perkara yang sama dengan alasan berbeda. Alasan berbedanya adalah telah terjadi pelanggaran etik yang dibuktikan melalui putusan MK-MK. Oke, artinya Bang Ferry ini putusan yang sebelumnya memang sudah final, sudah kemudian bisa diberlakukan. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran etik, ini bisa dijelaskan mungkin untuk lebih gamblangnya bisa kemudian mengubah hasil putusan yang sama asalkan dengan penggugatan ke MK lagi, Bang Ferry. Ya, itu yang saya pahami ya. Di MK itu boleh kembali menggugat terkait perkara yang sudah diputuskan MK karena 2 hal. Satu, dengan menggunakan pasal-pasal konstitusional yang berbeda. Jadi sebelumnya kalau ada pakai alasan pasal 28,
lalu kemudian di kesempatan lain mereka menggunakan pasal yang lain, pasal 30 misalnya gitu ya. Asal pasal konstitusionalnya berbeda itu bisa diajukan kembali. Kedua, karena alasan berbeda. Dulu alasannya X, sekarang alasannya Y. Itu boleh disidangkan kembali oleh MK dan diputus ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Itu terjadi dalam kebiasaan MK ya. MK memperbaiki putusannya yang alfa melalui putusan yang baru. Nah, itu banyak sekali contohnya, terutama di perkara-perkara pemilu. MK melakukan berbagai perbaikan terhadap putusan-putusannya yang terdahulu. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau MK kemudian menyadari bahwa putusan kemarin melanggar, ada unsur pelanggaran etiknya. Oke, berarti masih besar kemungkinan juga, Bang Ferry, untuk nama Gibran yang sebelumnya memang dituliskan dalam putusan yang sebelumnya ini untuk gagal dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti dengan pelaporan ulang yang nantinya bisa dilakukan oleh sejumlah pihak. Iya, bahkan begini ya, kalau kita menganut paham Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, eksplisit di pasal 17 ya, walaupun ini diperdebatkan pasalnya, di pasal 17 itu hakim yang punya relasi keluarga dengan para pihak wajib mundur. Menurut pasal 17 ayat 5-nya kalau tidak salah. Pasal 17 ayat 6 atau 7 mengatakan kalau dilanggar pasal 17 ayat 5 itu, hakim tetap menyidangkan perkara, maka dengan sendirinya putusan itu tidak sah. Putusan itu tidak dianggap tidak pernah ada gitu ya. Tapi perdebatan lain mengatakan itu hanya untuk peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Meskipun itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini kiblat KPU dan MK di mana kiblatnya? Apakah pakai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 17 itu berlaku umum, atau berkiblat kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang khusus mengenai MK. Nah, kalau saya berpandangan dalam kondisi yang luar biasa rumit seperti ini, maka nilai tradisi yang kaku, di mana Undang-Undang MK mengatakan ya sifatnya final and binding, maka perlu dilakukan terobosan hukum, dan MK harus melakukan terobosan hukum itu sendiri karena mereka menyalahi aturan dengan menyidang ulang dan memutus secepat-cepatnya. Kalau perlu hanya sidang sehari gitu ya. Oke, dan itu berkemungkinan untuk kemudian dilakukan karena yang kita tahu kan proses sidang begitu panjang berjalannya, Bang Ferry, namun karena terdesak untuk kebutuhan pencapresan atau KPU dan sebagainya, sidang bisa diselesaikan dalam kurun 1 hari saja. Ya, dulu sudah pernah ada praktiknya MK ya, sidang cepat seperti itu. Tinggal kini niat baik MK mau memperbaiki kealpaan, kesalahan mereka dengan cara-cara yang baik pula, dengan melakukan sidang cepat. Mekanisme sidang cepat itu sudah banyak contohnya. Kalau pernah ingat dulu, sidang IKTP, paspor gitu ya, sebagai alat bukti untuk mencoblos dalam pemilu, itu sidangnya sebentar doang. Nah, kita bisa melakukan atau meniru sidang cepat itu ya, karena kan perkara ini sudah pernah diputus, dan sebenarnya kalau dibaca putusan 90 itu, yang mayoritas itu kan sebenarnya adalah memperbolehkan orang di bawah 40 untuk menjadi calon presiden kalau dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Itu yang mayoritas. Tetapi oleh amar putusan ditafsirkan berbeda. Pokoknya sepanjang usianya di bawah 40 dia bisa kalau sedang dan pernah menjadi elected official. Jadi dikembangkan lagi sayapnya menjadi seolah-olah gubernur boleh, wali kota boleh, bupati boleh, mantan anggota DPR, DPRD boleh. Padahal kalau dilihat komposisi mayoritasnya hanya memperbolehkan orang di bawah usia 40 tahun kalau pernah berpengalaman atau sedang menjadi gubernur. Nah, atas putusan itu MK bisa memperbaiki bunyi amar putusannya agar kemudian tidak terjadi karpet merah untuk keluarga istana. Oke, masih berkemungkinan untuk menggagalkan salah satu calon presiden apabila ada pelaporan atau sidang ulang yang dilakukan. Sorry Mbak Nila, bukan menggagalkan sebenarnya. Kalau menggagalkan itu kan seolah-olah sengaja
Ya. untuk ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Tetapi ini betul-betul karena bunyi konstitusi, bunyi undang-undang, dan bunyi putusan MK. Semestinya kemudian ini memang ditegakkan agar kemudian pemilu yang adil dan fair itu bisa terwujud. Dan kemudian terlepas dari adanya konflik kepentingan seperti itu ya, Yes, Bang Ferry. yes. Bang Ferry, kalau secara aturan seperti apa? Karena yang kita tahu kan sidang ini kemudian bersama dengan hakim-hakim yang disidangkan oleh MK kan dilakukan secara tertutup. Apakah ini adalah suatu kewajaran, memang aturannya seperti itu, atau seperti apa yang sedianya boleh diberlakukan, Bang Ferry? Ada problematika yang juga perlu dipahami. Kenapa sidang untuk hakim dilakukan tertutup? Itu kan juga untuk menjaga marwah hakim ya. Kalau dibuka untuk umum lalu kemudian diperdengarkan berbagai hal, tentu saja nanti kalau kemudian dia akan kembali ke sidang, ada hal-hal yang kemudian bisa berkaitan dengan urusan privasinya, tentu akan membuat marwah hakim jadi turun begitu ya. Maka ada tradisi di MK untuk ditutup. Tetapi karena ini soal tanggung jawab kepada publik, mestinya saya berpikir harus dipertimbangkan oleh MK untuk memperlihatkan bahwa calon hakim bisa mempertanggungjawabkan integritasnya di hadapan publik banyak dengan sidang terbuka untuk umum. Tapi sekali lagi ini soal pertimbangan. Saya dan teman-teman tidak dalam posisi memaksa ya untuk selalu dibuka untuk umum, tetapi sepanjang ini pihak-pihak diperlakukan adil ya, berimbang, dan MK mengedepankan semangat integritas, ya oke saja, tidak ada masalah begitu ya. Karena tradisinya memang begitu. Tradisinya memang diselenggarakan tertutup untuk menjaga marwah dari hakim itu sendiri. Bang Ferry, kalau dari sidang yang hari ini kita ikuti itu kan memang ada permintaan bahwa kemudian tidak hanya hasil sidang saja yang dipaparkan pada publik, namun juga transkrip lengkap begitu kan. Dari pelapor mengatakan sedianya ada transkrip lengkap agar kita juga bisa menilai apa yang terjadi dalam persidangan. Menurut Bang Ferry, seperti apa? Apakah cukup dengan hasil sidang saja atau setransparan itu harus lengkap dengan transkripnya yang nantinya dibuka oleh hakim MK ke publik? Seingat saya risalah sidang, termasuk risalah sidang terhadap hakim, itu dibuka untuk umum. Kecuali saya tidak tahu ya kalau tiba-tiba ada tabiat baru yang menurut saya juga harusnya tidak dilakukan oleh hakim, perubahan itu, supaya juga ada nilai fairnya kepada publik. Anda bisa baca apa yang terjadi dalam persidangan melalui risalah, dan harusnya memang terbuka gitu ya. Seharusnya terbuka dan bisa dilihat dan dinilai sendiri ya Bang Ferry ya oleh publik terkait hasil sidang yang dilakukan bersama dengan Ketua MK dan lain sebagainya. Buntut putusan Mahkamah Konstitusi ini sendiri membuat KPU kan juga kemudian digugat 70 triliun dari yang kemudian kita tahu ini karena menerima pendaftaran salah satu kandidat yaitu Prabowo dan juga Gibran. Apakah menurut Bang Ferry, dari kacamata Bang Ferry, tuntutan ini relevan karena KPU kan diketahui hanya mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi yang sudah final begitu? Ya, saya pikir begini, ada langkah-langkah dari KPU yang tidak wajar. KPU kan semestinya setelah putusan MK membentuk PKPU gitu ya, atau revisi terhadap PKPU itu. Bukankah sebelum putusan MK itu KPU sudah ditanyakan kenapa segera mengesahkan PKPU padahal putusan MK belum ada. Tapi KPU bilang bahwa mereka ketika putusan itu keluar nantinya kalau PKPU butuh diubah ya mereka akan ubah. Jadi sudah ada janji. Nah ini kan ada perubahan ya setelah putusan MK, mestinya PKPU juga diubah begitu ya. Dan itu tidak dilakukan oleh KPU. Karena sebagaimana undang-undang, putusan MK itu kan sifatnya berlaku umum ya. Dia mengatur hal yang pokok saja. Nah, mestinya memang ada aturan turunan, aturan teknis untuk mengejawantahkan ketentuan dari putusan atau undang-undang
dalam hal-hal teknis melalui peraturan KPU. Contoh misalnya ya, kalau ada syarat usia harus 40, maka akan ditunjukkan melalui IKTP. Nanti akan ditulis dalam formnya buktinya apa, usianya sudah di atas 40, maka buktinya KTP kan begitu. Nah, bagaimana dengan bukti pernah atau sedang menjabat menjadi elected official? Apa buktinya ya? Nah, buktinya itu yang harus diatur di dalam teknis peraturan teknis dalam PKPU itu. Misalnya, apakah dia dibuktikan dengan ada SK penunjukan begitu ya? Kalau kemudian tidak ada peraturan teknis, lalu dia membuktikan dengan SK, dari mana kita tahu bahwa pola pembuktian itu harus melalui SK? Kenapa tidak melalui surat keterangan dari atasannya misalnya? Jadi tidak ada aturan teknis yang baku soal pembuktian bahwa telah pernah atau sedang menjadi pejabat yang pernah dipilih. Nah, ini yang menjadi tanda tanya kenapa KPU tidak kemudian membuat PKPU atau melakukan revisi terhadap PKPU soal syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Itu sebabnya orang punya ruang untuk menggugat dan mempermasalahkan ini. Kalau saya, gugatannya tidak harus di pengadilan negeri, tetapi mestinya di pengadilan tata usaha negara. Karena KPU sudah melakukan tindakan yang cacat administrasi. Jadi tindakan yang cacat administrasi itu kan karena 3 hal. Melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, sewenang-wenang. Tindakan mengabaikan putusan peradilan, tindakan yang mengabaikan ketentuan undang-undang, tindakan yang melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, itu dapat kemudian digugat ke pengadilan tata usaha negara. Artinya Bang Ferry juga melihat adanya tanda tanya juga yang terjadi di KPU dalam urusan kontestasi menuju 2024 ini, Bang Ferry? Ya. Bagaimanapun kesan yang timbul KPU hanya mengikuti kepentingan keluarga istana. Jadi sepanjang tidak berbenturan dengan keluarga istana, mereka membangun pembenarannya sendiri. Dalam persidangan atau yang kemudian dilaksanakan hari ini kan juga mengatakan soal bagaimana rusaknya independensi begitu ya, seusai adanya pernikahan antara Ketua MK begitu Anwar Usman bersama dengan adik Presiden Jokowi yang juga dibahas dalam persidangan hari ini. Kalau menurut kacamata Bang Ferry, apakah relevan kemudian isu ini dibawa dalam kasus menuju ke Pilpres 2024 atau kalau dari kacamata Anda justru ini awal mulanya? Ya, dari dulu sudah kami peringatkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa relasi pernikahan antara Ketua MK dengan adik Presiden itu akan membuat posisi MK terjerumus kepada konflik kepentingan. Misalnya di dalam pembentukan undang-undang, selain yang berwenang itu DPR, kan yang berwenang juga pemerintah. Pemerintahan itu adalah pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo. Dan harus diingat, undang-undang itu, ya, lambang undang-undang kita itu adalah lambang Presiden Republik Indonesia. Kakak iparnya dari Ketua MK. Dan undang-undang itulah yang diuji, gitu ya. Jadi tidak mungkin tidak ada relasi konflik kepentingannya. Nuansa nepotisme di dalam berbagai putusan MK sudah terasa dari Undang-Undang MK sendiri, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang IKN, Undang-Undang Omnibus Law yang lain ya berupa Perpu, itu menunjukkan relasi konflik kepentingan yang tidak membuat kita nyaman dengan situasi itu, yang kita sadar bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi telah menjalankan agenda kekeluargaannya di dalam hal itu. Apalagi ketika pengujian Undang-Undang Pemilu, di mana keponakannya Gibran Rakabuming diberikan karpet merah. Jadi ini problematika yang sebenarnya publik sudah sadar. Problematika etik itu tidak terletak hanya dari kenyamanan orang yang dinyatakan sebagai pelaksana
wewenang aparat negara itu, tetapi publik yang diadili merasa tidak nyaman dengan langkah-langkah penyelenggaraan wewenang itu, maka dia harus berpikir begitu, kalau saya putuskan begini, apakah tidak akan menimbulkan keraguan bagi publik soal keadilan dalam putusan. Nah, itu yang harus dia rasakan sebagai hakim. Kalau dia rasakan publik akan terganggu dengan putusan, peradilan akan kehilangan marwah, dia harus mundur itu. Tetapi dia kan tidak peduli saja. Walaupun ini keluarganya, ini kepentingan yang sangat erat dengan kepentingan keluarganya, bahkan satu-satunya yang memanfaatkan putusan itu adalah keluarganya, keponakannya, dia mengabaikan standar-standar etik yang berlaku universal. Padahal MK itu juga mengakui prinsip Bangalore, ya, Bangalore Principle. Bangalore Principle itu adalah kode etik yang berlaku bagi hakim seluruh dunia. Dan kemudian diejawantahkan di dalam kode etik, Code of Conduct-nya Mahkamah Konstitusi. Semua melarang relasi kekeluargaan itu, bahkan basisnya ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang membuat bahwa publik merasa tidak nyaman, ini keluarga Jokowi sedang memanfaatkan keadaan, menggunakan berbagai institusi negara untuk melanggengkan kekuasaannya melalui anak kandungnya sendiri. Baik, Bang Ferry. Ini kita berbicara soal bagaimana kemudian situasi ideal di Mahkamah Konstitusi. Artinya apabila memang untuk menghindari konflik kepentingan dan lain sebagainya, pun apabila tadi disampaikan Bang Ferry bisa dilakukan persidangan ulang dengan komposisi tanpa hadirnya Ketua MK Anwar Usman, ini artinya sudah cukup untuk menilai independensi dari Mahkamah Konstitusi dan menghindari adanya konflik kepentingan ini. Ya, saya pikir begitu ya, kalau kemudian MK memberhentikan dengan tidak hormat ya, karena itu sanksi yang terberat, ya tentu hakim harus memperbaiki situasi ya, kerusakan hukum melalui putusannya sendiri, agar marwahnya bisa kembali, penghormatan publik kepada lembaga juga membaik. Kalau kemudian 8 hakim yang tersisa tidak melakukan perbaikan, nah ini jadi masalah tersendiri pula di masa yang akan datang. Kita ketahui bahwa sebentar lagi isu yang sama juga akan terulang kalau MK tidak memberhentikan, Ketua MK tetap di Mahkamah Konstitusi. Februari 2024 orang akan mempertanyakan MK ketika perselisihan hasil presiden dan perselisihan hasil pileg pemilihan legislatif berlangsung di MK. Di presiden akan ada pihak yang bernama Gibran, keponakannya lagi. Akan ada partainya yang mendukung Gibran, yang kemudian ikut dalam kompetisi pileg. Ada juga dalam pileg itu keponakannya yang menjadi ketua partai tertentu yang ikut kompetisi, yang namanya Kaisang. Jadi kita akan mengulangi problematika ini kalau MK tidak tegas menegakkan etika yang harusnya ada di Mahkamah Konstitusi. Masih berkemungkinan untuk berkepanjangan lagi apabila tidak ada sikap tegas dari MK untuk paling besar sanksinya adalah dengan melakukan pemecatan kepada Ketua MK Anwar Usman. Terakhir dari saya, Bang Ferry, apabila memang hal ini kemudian berjalan lurus dan sesuai dengan apa yang diharapkan banyak pihak untuk adanya sikap tegas, lalu urusan putusan MK yang paling ideal, apakah masih tetap dengan putusan untuk bisa di bawah 40 tahun dengan catatan bahwa gubernur, atau masih bisa seperti apa kalau dari kacamata Bang Ferry? Banyak jalan ya untuk memperbaiki putusan itu. Satu, memposisikan bahwa gubernur sebagai yang cocok untuk orang di bawah 40 tahun kalau dia sudah berpengalaman jadi gubernur, atau kemudian memberlakukan putusan itu untuk 2029. Itu akan fair itu ya. Jadi akan mudah saja itu perbaikannya sepanjang ada niat baik ya. Yang paling mengkhawatirkan itu niat baiknya yang tidak ada sehingga mempersulit keadaan, karena bagaimanapun kita tahu ini tekanan istana pasti kuat. Ini kan anak presiden ya, bukan wali kota sembarangan ini, karena dia anak orang nomor 1
yang memegang kekuasaan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Simpul-simpul kekuasaan ada di diri presiden, sehingga segala sesuatu yang bisa mengancam kandidasi anaknya bisa dia singkirkan dan bisa dia olah sedemikian rupa untuk tetap lancar menuju pemilu 2024. Bagaimana ketika hasil putusan dari MK nantinya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan justru menghadirkan kejutan baru, Bang Ferry? Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan mahkamah konstitusi. Kalau publik sudah marah dengan situasi ini, segala sesuatu mungkin akan terjadi dan sulit untuk kita abaikan suara publik itu. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi, tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi, kan? Ya, tapi Bang Ferry sendiri berkeyakinan besar bahwa nantinya MK akan memberikan putusan yang tegak lurus dan sesuai dengan amanah yang diberikan oleh publik. Ada maksim ketatanegaraan yang harus saya pegang, Mbak Nila. Maksim ketatanegaraan itu, kalau seluruh penyelenggara negara malaikat, maka tidak dibutuhkan pengawasan. Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Tetapi orang-orangnya menyisakan harapan tertentu ya. Mudah-mudahan figur seperti Prof. Jimli, Prof. Bintan Saragih, dan Pak Wahidudin Adams betul-betul dibukakan seterang-terangnya hidayah untuk menegakkan konstitusi kita. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya, memberikan penjelasan juga pada publik, kiranya nantinya putusan MK juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, dan Mahkamah Konstitusi ini MK berjalan sesuai dengan amanah yang diamanahi oleh publik. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi Bang Ferry, semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Tribuners, demikian program Tribunusan Fokus kali ini. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki memastikan putusan terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK akan selesai pada tanggal 7 November tahun 2023. Hal itu, dijelaskan Jimli, karena ada pemohon yang meminta agar putusan tersebut dibacakan sebelum tanggal 8 November tahun 2023 yang merupakan batas terakhir pengusulan bakal calon pengganti Capres-Cawapres di KPU. Kami mendiskusikannya, permintaan pelapor, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7, kata Jimli saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Menurut Jimli hal itu dilakukan agar publik tidak menganggap penyelesaian laporan dugaan pelanggaran etik sengaja dibuat molor. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya, MK, itu, jelas Jimli. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh ini sengaja dimolor-molor. Maka kita sepakati putusan tanggal 7, sambungnya. Selain itu, Jimli mengatakan hal ini dilakukan juga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang adil supaya jangan kemana-mana lagi berpikirnya sesudah keputusan MK ini, ucapnya. Sebagai informasi, MK menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Adapun sidang untuk hakim digelar tertutup. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menggelar sidang pendahuluan dengan 9 hakim konstitusi, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Hal ini terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MK. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan, dalam sidang tersebut menyampaikan soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Jadi sesudah bersembilan, di sidang, nanti ada pemeriksaan sendiri-sendiri biar mereka, hakim konstitusi, bebas. Itu menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami terkait dengan laporan itu masing-masing, kata Jimli, di gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta Pusat,
Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Jimli mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Jadi sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi ini 2 hari ini. Dari 18 itu, ada 6 isu. Kemudian ada 9 terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman, ucap Jimli. Itu Pak Anwar Usman paling banyak. Kedua, Pak Saldi. Ketiga, Pak Arif. Itu yang paling banyak, sambungnya. Selain itu ya bersama-sama, hakim terlapor. Ada yang bersama-sama 5 orang, hakim, ada yang 2 orang. Ada yang sama-sama 9 orang, ujarnya. Lebih lanjut, Jimli menyampaikan, sidang akan digelar per sidang per 1 hakim konstitusi. Dan kemungkinan khusus untuk Ketua, Anwar Usman, 2 kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak, kata Jimli. Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK juga sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar secara tertutup. Jimli mengatakan dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MK. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan juga Arif sering jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi. Jumlah hakim yang terlapor yang dipanggil untuk menghadiri sidang ini disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kemudian diinformasikan juga bahwa adik ipar Jokowi ini nantinya akan mulai disidang pada hari Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengatakan Anwar Usman nantinya akan menjadi satu-satunya hakim konstitusi yang diperiksa sebanyak 2 kali sebelum MK membuat keputusan. Kemudian Jimli meyakini bahwa mereka nantinya dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Saldi, yang ketiga Pak Arif, itu yang paling banyak. Nah yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan sidang akan diselenggarakan satu persatu dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan gitu. Nah,
Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7 itu. Nah, kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap, wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini kerjanya itu. Tugas kita itu 30 hari. Harusnya cuma ada yang nanti bisa menganggap, waduh sengaja ini dimolor-molor gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman yang kedua Pak dan terakhir besok dalam persidangan sidang terbuka terakhir kita kontrol pemeriksaan yang cukup keras. Banyak masalah sekarang pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim muntahan masalah ini tersebar. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti dia tahu mereka harapan yang lain supaya kepercayaan saling bisa besar. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi, apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah-masalah? Di sidang kan ada untuk masalah hubungan kekerabatan. Hakim diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam substansi itu. Ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ketiga, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbar keluar. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis sertifikat, tapi bukan substansi ide yang tuliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga. Sudah berapa? Yang kelima soal prosedur administrasi, tapi yang terkonsep ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi gitu loh. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada Dewan Etik dan dia menyampaikan laporan oleh MK, tapi dia dari
itu juga persoalkan juga bagian masalah etik. Sebab enam adalah jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah itu sembilan, ya kan? Kelihatan dari fotokopi apa itu foto perkawinan, itu jelas. Dan itu untuk pengetahuan umum itu nggak perlu kemudian. Jadi putusan MK ini dapat dijamin akan berlaku independen dan adil. Nggak perlu ada ini. Laporan kami belum rapat, kan nanti yang memutus juga. Kan itu baru tadi saya nih. Jadi saya hanya menjelaskan prosesnya. Proses ini masih panjang, yang penting masyarakat mungkin tahu bahwa kita sudah berusaha secepat mungkin menyelesaikan masalah ini untuk menjamin kepastian supaya persiapan pilpres, persiapan pemilu itu jangan lagi dihantui oleh ketidakpastian. Itu satu. Yang kedua, kita memastikan ini kita percepat tanggal 7 karena ada permintaan dari pemohon dari pelapor supaya sebelum tanggal 8 sudah diputus, karena hanya tanggal 8 itu hari terakhir mengenai kemungkinan perubahan pasangan. Tapi berarti bisa mulai nanti dulu saya hanya menjelaskan persoalan supaya orang jangan menduga oh kami sengaja memperlambat, ya kan? Jadi putus tanggal 10, mana kita dulu percepat tanggal 7. artinya ini bisa mempengaruhi putusan yang kemarin ya Prof? Kalau putusan dari MK. Nah, yang kedua, banyak di antara pelapor itu berharap putusan MK itu berubah dengan putusan MK. Tadi saya sudah bilang pada dari Profesor Charles, ya kan? Prinsipnya ini adalah lembaga penegakan etik. Kita nggak menilai putusan MK. Tapi kalau Anda ini bisa meyakinkan kami bertiga dengan pendapat yang rasional logis, masuk akal, dan bisa diterima akal sehat, why not? Artinya bisa Cuma harus dibuktikan. Nah, tadi kan sudah dibuktikan. Kami belum rapat. Ini kami bertiga ini, saya nggak tahu berapa orang yang sudah yakin. Saya kok belum tentu yakin gitu. Jadi silakan nanti besok akan ada lagi ahli lain. Berusaha meyakinkan bisa aja kita berubah. Karena negara sedang berkembang kayak kita ini memerlukan keputusan yang progresif, jangan kaku hukum dari memahami hukum dan konstitusi. Jadi kami terbuka aja, cuma dia belum tahu nanti putusannya sekarang itu. Ya, saya pikir keributan ini kan sudah dimulai ya. Publik sudah tidak nyaman dengan istilah mahkamah keluarga. Mbak Nila bisa cek beberapa hari yang lalu setelah putusan, kalau kita Google Map itu ya, mahkamah keluarga, ada tuh tujuan mahkamah keluarga, dan itu titiknya sama dengan mahkamah konstitusi. Kita tahu Jokowi powerful ya, dia memegang angkatan bersenjata dan angkatan keamanan berupa polisi. Tetapi kalau publik sudah tidak nyaman, apakah Jokowi harus tunggu dulu ada situasi yang runyam, tidak nyaman, baru dia kemudian menegakkan konstitusi? Tugas Jokowi memastikan konstitusi itu tegak. Kalau tidak, wajar saja ada yang menuduh Jokowi sebagai pengkhianat konstitusi kan. Kalau Majelis Kehormatan MK ada malaikat, tidak perlu kita khawatir. Tapi karena mereka semua adalah manusia yang bisa digoda, diancam, ditakuti, menyimpang, maka kita harus khawatir putusannya tidak baik-baik saja. Program Tribun News on Fokus Tribunats kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Kita pasti membahas terkait bagaimana dinamika politik di tanah air seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana sejak hari ini hingga beberapa hari atau seminggu ke depan akan ada sidang dari MK begitu untuk melihat apakah ada pelanggaran dalam putusan batas usia Capres dan Cawapres, kemudian kira-kira akan kemana arah dan juga putusan dari MK ini sendiri. Saat ini saya sudah tersambung bersama dengan pakar hukum tata negara, ada Bang Ferry Amsari dalam sambungan Zoom. Bang Ferry, apa kabar? Selamat datang dalam program On Focus. Kabar
Kabar baik, Alhamdulillah, Mbak Nila, sehat-sehat semua. Ya, sehat. Terima kasih sekali Bang Ferry untuk kesempatannya bisa berbincang bersama dengan saya di tengah situasi saat ini masih cukup panas, bisa saya katakan, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang berlanjut kemudian bisa melenggangkan atau memberikan karpet merah begitu untuk salah satu calon wakil presiden. Untuk pengantar terlebih dahulu, Bang Ferry di awal melihat bagaimana publik menilai terkait adanya konflik kepentingan dalam putusan MK ini seperti apa, Bang? Ya, tentu saja konflik kepentingannya terang benderang ya. Dalam perkara itu relasi kekeluargaan terlihat, ada hakimnya yang merupakan paman dari Gibran, lalu pemohon juga menyatakan sebagai fans berat Gibran, selain ada adik kandungnya yang merupakan ketua partai yang mengajukan permohonan, dan pihak termohon adalah pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi relasi itu terang benderang ya. Nah, pertanyaan besarnya apakah terdapat nepotisme di dalam proses persidangan itu selain konflik kepentingan? Nepotisme itu kan berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin terpenuhi, sebab makna nepotisme adalah penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenangnya yang kemudian berlawanan dengan hukum ya, demi kepentingan keluarga dan kroninya. Nah, artinya keluarga dan kroni itu ya Gibran, ya presiden begitu ya, yang mendapat manfaat dari perlakuan nepotisme itu atau penyimpangan wewenang itu. Dan kita ketahui bersama bahwa satu-satunya orang yang menggunakan putusan nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 hanyalah Gibran. Jadi nuansa bahwa putusan ini diperuntukkan untuk Gibran sangat kuat, sehingga penyimpangan wewenang oleh penyelenggara negara tadi memang perlakuan nepotisme. Dan nepotisme itu di dalam undang-undang yang sama dianggap sebagai tindak pidana. Jadi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang 28, nepotisme itu dapat dipidana. Nah, kalau sudah pidana sanksinya, ya itu pasti melanggar etik. Nah, saya berkeyakinan ya, kalau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi betul-betul tegak dalam soal pelanggaran etik itu untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi, maka sudah pasti pelanggaran etik itu bisa diungkap. Kecuali MK ini juga beralih namanya ya menjadi Mahkamah Keluarga Mama Kemenakan begitu ya, paman dan keponakan. Jadi tentu putusannya akan sangat berbeda begitu. Artinya apabila nanti memang secara gamblang disampaikan Bang Ferry, sudah pasti ada pelanggaran, ada konflik kepentingan dalam hal ini, menjadi tanda tanya besar ketika MK mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan dalam proses putusan Mahkamah Konstitusi, Bang Ferry. Ya, tentu akan ada tanda tanya besar, tetapi kalau dilihat anggota majelis ya, ketuanya, anggotanya, sulit untuk dihindari mereka akan memberikan sanksi. Saya agak yakin mereka akan memberikan sanksi. Cuman jenis sanksinya apa? Kan kalau di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 3 saja jenis sanksinya ya, berupa peringatan lisan begitu ya, lalu peringatan tertulis dan kemudian pemberhentian. Nah, kalau kemudian hanya lisan atau tulisan, ya bagi publik tentu ini menimbulkan kesan bahwa Majelis Kehormatan MK hanya dibentuk untuk melindungi putusan nomor 90 itu agar kemudian tidak terlihat sebagai pelanggaran etik. Tapi kalau kemudian menegakkan marwah MK menggunakan undang-undang kekuasaan kehakiman,
menggunakan undang-undang MK, menggunakan undang-undang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, saya yakin ya akan ada sanksi berat berupa pemberhentian terhadap hakim konstitusi. Terhadap hakim konstitusi ini kan dalam proses putusannya kan ada beberapa hakim konstitusi, kemudian yang dari pelapor yang didesak untuk kemudian dipecat adalah ketua dari Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman karena memang tadi ada konflik kepentingan. Apakah memang cukup dengan pemecatan ketua MK saja atau justru semuanya hakim yang kemudian terlibat dalam putusan tersebut juga harus mendapatkan sanksi yang sama, Bang Ferry, kalau dari kacamata Anda? Kalau sanksi berat sudah pasti yang punya kepentingan keluarga ya, karena dia memperjuangkan kepentingan keluarga. Kalau di hakim yang lain ya, yang kemudian kenapa dia bisa beralih tafsir ya, padahal 3 putusan sebelumnya 21, 51, 55 mereka dissenting opinion tiba-tiba menjadi concurring opinion. Nah, mungkin itu sanksinya mungkin ringan saja, atau ada hal lain yang kita bisa ketahui dari proses persidangan etik, apakah memang mereka terlibat terlalu jauh, dan tentu nanti keterlibatan terlalu jauh itu bisa diukur oleh MK-MK. Tapi kalau mau diperbandingkan ya antara berbagai peran, tentu peran tertinggi yang menjadi masalah adalah ketua MK ya. Peran tertinggi yang menjadi masalah ada ketua MK. Ini kan sidang kemudian akan berjalan sampai dipadatkan begitu ya Bang Ferry, bisa saya katakan yang sedianya 30 hari kemudian akan selesai dalam kurun 7-8 hari saja karena maksimal di tanggal 7 November disampaikan oleh MK-MK ini akan selesai karena mengingat tanggal 8 adalah batas untuk kemudian bisa mengganti KPU yang berjalan dalam kontestasi Pilpres ini. Melihat hal tersebut, kalau dari kacamata Bang Ferry, apakah ini menjadi salah satu komitmen besar dari MK-MK untuk berdiri tegak mengurus masalah kode etik ini, atau seperti apa kalau dari kacamata Anda? Ya, kalau saya sih berprinsip kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, sebelum masa penentuan keabsahan pendaftaran datang begitu ya. Jadi sehingga akan bisa ditempuh langkah-langkah hukum yang patut untuk menyikapi putusan 90 itu daya berlakunya. Kalau kemudian terbukti ada pelanggaran etik, itu kan tidak bisa didiamkan saja putusan. Meskipun putusan itu punya sifat final dan binding ya, mengikat seketika. Harus ditempuh langkah-langkah hukum yang progresif ya untuk memperbaiki kealpaan dari pembentukan putusan itu. Tapi kan tidak bisa serta-merta ya menurut saya hakim putusan MK itu dibatalkan seketika saja karena tidak ada pakemnya di dalam undang-undang dan dalam tradisi di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu menurut saya ya perlu waktu secepatnya ketika kemudian dinyatakan melanggar etik, diberhentikan, maka ada waktu untuk memperbaiki putusan melalui pengajuan permohonan baru ke MK terhadap perkara yang sama dengan alasan berbeda. Alasan berbedanya adalah telah terjadi pelanggaran etik yang dibuktikan melalui putusan MK-MK. Oke, artinya Bang Ferry, ini putusan yang sebelumnya memang sudah final, sudah kemudian bisa diberlakukan. Namun apabila ditemukan adanya pelanggaran etik, ini bisa dijelaskan mungkin untuk lebih gamblangnya, bisa kemudian mengubah hasil putusan yang sama asalkan dengan penggugatan ke MK lagi, Bang Ferry? Ya, itu yang saya pahami ya. Di MK itu boleh kembali menggugat terkait perkara yang sudah diputuskan MK karena 2 hal. Satu, dengan menggunakan pasal-pasal konstitusional yang berbeda. Jadi sebelumnya kalau ada pakai alasan pasal 28, lalu kemudian di kesempatan lain mereka menggunakan pasal yang lain, pasal 30 misalnya gitu ya. Asal pasal konstitusionalnya berbeda itu bisa diajukan kembali. Kedua, karena alasan berbeda. Dulu alasannya X, sekarang alasannya Y. Itu boleh disidangkan kembali oleh MK dan diputus ulang oleh Mahkamah Konstitusi. Itu terjadi dalam kebiasaan MK ya. MK memperbaiki putusannya yang alfa melalui putusan yang baru. Nah, itu banyak sekali contohnya, terutama di perkara-perkara pemilu. MK melakukan berbagai perbaikan terhadap putusan-putusannya yang terdahulu. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau MK kemudian menyadari
bahwa putusan kemarin melanggar, ada unsur pelanggaran etiknya. Oke, berarti masih besar kemungkinan juga, Bang Ferry, untuk nama Gibran yang sebelumnya memang dituliskan dalam putusan yang sebelumnya ini untuk gagal dalam kontestasi Pilpres di 2024 nanti dengan pelaporan ulang yang nantinya bisa dilakukan oleh sejumlah pihak. Ya, bahkan begini ya, kalau kita menganut paham Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, eksplisit di pasal 17 ya, walaupun ini diperdebatkan pasalnya, di pasal 17 itu hakim yang punya relasi keluarga dengan para pihak wajib mundur. Menurut pasal 17 ayat 5-nya kalau tidak salah. Pasal 17 ayat 6 atau 7 mengatakan kalau dilanggar pasal 17 ayat 5 itu, hakim tetap menyidangkan perkara, maka dengan sendirinya putusan itu tidak sah. Putusan itu tidak dianggap tidak pernah ada gitu ya. Tapi perdebatan lain mengatakan itu hanya untuk peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Meskipun itu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, ini kiblat KPU dan MK di mana kiblatnya? Apakah pakai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 17 itu berlaku umum, atau berkiblat kepada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang merupakan undang-undang khusus mengenai MK. Nah, kalau saya berpandangan dalam kondisi yang luar biasa rumit seperti ini, maka nilai tradisi yang kaku, di mana Undang-Undang MK mengatakan ya sifatnya final and binding, maka perlu dilakukan terobosan hukum, dan MK harus melakukan terobosan hukum itu sendiri karena mereka menyalahi aturan dengan menyidang ulang dan memutus secepat-cepatnya. Kalau perlu hanya sidang sehari gitu ya. Oke, dan itu berkemungkinan untuk kemudian dilakukan karena yang kita tahu kan proses sidang begitu panjang berjalannya, Bang Ferry, namun karena terdesak untuk kebutuhan pencapresan atau KPU dan sebagainya, sidang bisa diselesaikan dalam kurun 1 hari saja. Ya, dulu sudah pernah ada praktiknya MK ya, sidang cepat seperti itu. Tinggal kini niat baik MK mau memperbaiki kealpaan, kesalahan mereka dengan cara-cara yang baik pula, dengan melakukan sidang cepat. Mekanisme sidang cepat itu sudah banyak contohnya. Kalau pernah ingat dulu, sidang IKTP, paspor gitu ya, sebagai alat bukti untuk mencoblos dalam pemilu, itu sidangnya sebentar doang. Nah, kita bisa melakukan atau meniru sidang cepat itu ya, karena kan perkara ini sudah pernah diputus, dan sebenarnya kalau dibaca putusan 90 itu, yang mayoritas itu kan sebenarnya adalah memperbolehkan orang di bawah 40 untuk menjadi calon presiden kalau dia pernah atau sedang menjabat menjadi gubernur. Itu yang mayoritas. Tetapi oleh amar putusan ditafsirkan berbeda. Pokoknya sepanjang usianya di bawah 40 dia bisa kalau sedang dan pernah menjadi elected official. Jadi dikembangkan lagi sayapnya menjadi seolah-olah gubernur boleh, wali kota boleh, bupati boleh, mantan anggota DPR, DPRD boleh. Padahal kalau dilihat komposisi mayoritasnya hanya memperbolehkan orang di bawah usia 40 tahun kalau pernah berpengalaman atau sedang menjadi gubernur. Nah, atas putusan itu MK bisa memperbaiki bunyi amar putusannya agar kemudian tidak terjadi karpet merah untuk keluarga istana. Oke, masih berkemungkinan untuk menggagalkan salah satu calon presiden apabila ada pelaporan atau sidang ulang yang dilakukan. Sorry Mbak Nila, bukan menggagalkan sebenarnya. Kalau menggagalkan itu kan seolah-olah sengaja untuk ditujukan kepada subjek hukum tertentu. Tetapi ini betul-betul karena bunyi konstitusi, bunyi undang-undang, dan bunyi putusan MK. Semestinya kemudian ini memang ditegakkan agar kemudian pemilu yang adil dan fair itu bisa terwujud. Dan kemudian terlepas dari adanya konflik kepentingan seperti itu ya, Bang Ferry. Bang Ferry, kalau secara aturan seperti apa? Karena yang kita tahu kan sidang ini kemudian bersama dengan hakim-hakim yang disidangkan oleh MK kan dilakukan secara tertutup. Apakah ini adalah suatu kewajaran, memang aturannya seperti itu, atau seperti apa yang sedianya boleh diberlakukan, Bang Ferry? Ada
problematika yang juga perlu dipahami. Kenapa sidang untuk hakim dilakukan tertutup? Itu kan juga untuk menjaga marwah hakim ya. Kalau dibuka untuk umum lalu kemudian diperdengarkan berbagai hal, tentu saja nanti kalau kemudian dia akan kembali ke sidang, ada hal-hal yang kemudian bisa berkaitan dengan urusan privasinya, tentu akan membuat marwah hakim jadi turun begitu ya. Maka ada tradisi di MK-MK untuk ditutup. Tetapi karena ini soal tanggung jawab kepada publik, mestinya saya berpikir harus dipertimbangkan oleh MK-MK untuk memperlihatkan bahwa calon hakim bisa mempertanggungjawabkan integritasnya di hadapan publik banyak dengan sidang terbuka untuk